Selamat datang di cerita Riches Can't Buy Loyalty, di mana kita diperlihatkan seorang anak muda yang kaya raya, dengan mobil sport mewahnya. Dan pemuda ini bernama Shen Yuan. Orang-orang menyebut bahwa Shen Yuan adalah anak orang kaya paling top markotop di kampus yang suka gonta-ganti mobil sports. Dan kali ini mobil sportnya baru lagi. Dan dia tidak sendirian, ternyata ada seorang wanita yang menemaninya. Mahasiswa lain pun kaget mengetahui ini Shen Yuan baru masuk kampus, namun sudah bisa menaklukkan senior terbaik dari kelas pramugari tahun kedua. Shen Yuan benar-benar gila. Namun mereka beranggapan hal ini sangat wajar. Anak orang kaya dan tampan tentu punya hak istimewa dalam memilih pasangan. Ini bukan sekedar hak memilih pasangan. Dia hampir memonopoli semuanya. Dirinya dengar banyak mahasiswa cantik tahun pertama menyukainya. Lalu para wanita pun menyebut bahwa wanita yang bernama Zhou Wanting itu tidak punya tubuh sebagus dirinya. Dirinya hanya sedikit ragu-ragu, terlambat bertindak setengah hari, dan ini sangat menyebalkan. Wanita ini pun bertanya-tanya apakah dirinya masih punya kesempatan. Temannya pun menyebut bahwa seseorang harus berusaha untuk dirinya sendiri, bukan bergantung pada keadaan luar. Namun menurut Shen Yuan sendiri, untuk dirinya yang dulu hidup mewah dan menghamburkan uang kehidupan itu berakhir setelah 3 musibah. Karena musibah itu, keluarganya tidak hanya kehilangan 3 agen perjalanannya yang bangkrut, tetapi juga berhutang 1 juta. Lalu di saat keadaan tidak seperti dulu lagi, dirinya mencoba untuk kembali dekat dengan teman-temannya, dan sempat mengajak mereka untuk bermain bareng di warnet. Namun, mereka pun menyebut bahwa mereka sepertinya tidak terlalu dekat. Mereka pun bertanya, apakah Shen Yuan pikir dia masih orang kaya yang dulu yang bisa memanggil dan membuang mereka sesuka hati. Lalu Shen Yuan pun berpikir, teman-teman mabuknya dulu menjauh semua, menghindari dirinya seperti wabah. Tak ada pilihan lain sekarang, orang tua dan adiknya tinggal di rumah kontrakan kecil, dan dirinya yang dulu setiap malam di hotel kini harus kembali ke asrama kampus. Dirinya yang seperti ini, jangankan masa lalunya yang bebas, Shen Yuan bahkan tidak tahu apa bisa menjalani hidup dengan baik sekarang. Namun untungnya sampai saat ini dirinya masih berhubungan dengan Zhou Wanting. Namun kenyataan yang indah tidak selamanya bertahan. Dan saat Shen Yuan menemui Zhou Wanting menyebut bahwa hubungan mereka sampai di sini saja dan meminta Shen Yuan untuk tidak menghubunginya lagi. Semoga Shen Yuan menemukan perempuan yang lebih pengertian dan bahenol. Mendengar hal ini, Shen Yuan pun nampak sangat kaget dan bertanya-tanya, mengapa Zhou Wanting begitu tega setelah 3 tahun bersama dan Zhou Wanting memutuskannya begitu cepat. Zhou Wanting pun menyebut bahwa Shen Yuan bicara seperti pejuang cinta sejati. Apakah Shen Yuan benar-benar tahu seberapa dalam perasaan mereka? Dan satu hal lagi, Zhou Wanting meminta Shen Yuan untuk berhenti memanggil dirinya dengan sebutan Ting lagi saat mereka bertemu kembali. Kedengarannya sangat jadul, namun akan lebih baik mereka tidak pernah bertemu lagi. Dengan ini dirinya akan pergi lebih dulu karena temannya sudah datang menjemput dirinya. Namun Shen Yuan nyatanya tidak langsung melepas Zhou Wanting dan memintanya untuk menunggu. Zhou Wanting pun seketika bertanya, apalagi yang Shen Yuan inginkan? Shen Yuan menyebut bahwa tas mewah yang dirinya berikan untuk Zhou Wanting, Shen Yuan rasa Zhou Wanting tidak akan memakainya lagi. Dengan ini Shen Yuan pun meminta Zhou Wanting mengembalikannya. Zhou Wanting pun seketika marah dan menyebut Shen Yuan yang seharusnya punya sedikit rasa malu. Dirinya bersama Shen Yuan 3 tahun, dan Shen Yuan berikan hanya beberapa tas murahan. Sekarang, setelah putus, Shen Yuan mau mengambilnya kembali. Shen Yuan pun menyebut jika memang tidak bisa dirinya tidak mau uangnya lagi, dengan ini bagaimana kalau mengenang masa lalu sekali lagi? Zhou Wanting pun tidak suka dengan hal ini, dan meminta Shen Yuan untuk segera pergi. Namun di saat itu seorang pria di dalam mobil memanggil Zhou Wanting dengan sebutan Ting, dan memintanya untuk naik ke mobil serta tidak perlu marah-marah. Pria ini juga bertanya kepada Shen Yuan mau pergi kemana dirinya bisa mengantarnya. Mendengar hal ini, Shen Yuan berpikir, dirinya memanggil Ting terdengar jadul, tapi kalau pria tua ini memanggil malah menjadi keren. Ini sangat lucu. Lalu Shen Yuan pun menanggapi omongan si pria dan menyebut bahwa itu tidak perlu, rumahnya sangat dekat. Kembali si pria menyebut bahwa dirinya dan Ting tidak terburu-buru. Dirinya khawatiran terpukul dan melakukan hal bodoh. Dengan ini menurutnya lebih baik mereka memastikan Shen Yuan pulang dengan selamat. Mendengar hal ini, Shen Yuan pun kesal dan berkata dalam pikirannya, membuhnya saja tidak cukup, pria ini juga ingin menghancurkan hatinya. Kalau dirinya tidak melawan si pria akan berpikir bahwa dirinya hanyalah mangsa.
Lalu Shen Yuan pun menanggapi hal ini dan menyebut si pria orang baik dan dirinya menghargainya, tapi rumahnya benar-benar dekat hanya beberapa langkah saja. Selain itu, Zhou Wanting adalah gadis yang liar. Maka dari itu si pria harus menjaganya baik-baik. Si pria pun meminta Shen Yuan untuk tenang, dirinya akan mengurus liarnya. Shen Yuan pun menyebut bahwa sebagai pria mereka selalu memberikan yang terbaik untuk wanita. Kembali Shen Yuan mengingatkan kepada si pria kebiasaan Zhou Wanting. Pertama, dia suka memakai Akamoto 001. Kedua, untuk stalking, jangan pilih yang terlalu berkualitas tinggi karena yang terlalu bagus justru kurang praktis. Dan satu lagi, dia paling suka memakai kostum perawat dan polisi saat momen ebol-ebol. Si pria pun seketika sangat kesal mendengarnya dan menyebut bahwa dirinya cuma bercanda soal itu. Dan seketika pergi meninggalkan Shen Yuan. Shen Yuan pun menyayangkan hal ini. Si pria pergi sebelum masuk ke bagian yang paling seru. Lalu Shen Yuan pun merasa bahwa pilihan Zhou Wanting mungkin pilihan yang memang yang terbaik. Dengan ini Shen Yuan menyudahi hal ini karena bukan urusannya lagi. Dirinya hanya berharap pilihan Zhou Wanting membawa hidupnya menjadi sempurna. Dan di saat itu tiba-tiba sebuah notifikasi muncul dan menyebut bahwa setiap orang harus berusaha menjalani kehidupan sempurnanya sendiri. Dan dengan ini sistem kehidupan sempurna mulai dimuat. Dan diketahui pengguna bernama Shen Yuan, umur 21 tahun, tinggi 182 cm, dan berat 72 kg. Kekayaan saat ini adalah 87 yuan, kesehatan 72, stamina 75, dan saat ini tidak memiliki sebuah skill. Shen Yuan pun seketika bingung saat dikatakan sebagai pemiliknya. Dirinya juga tidak sedang putus asa, mengapa malah berhalusinasi. Lalu sistem pun menjelaskan bahwa sistem berhasil dimuat hidup sempurna bukan hanya membutuhkan uang sebagai dasar, tetapi juga perhatian dari lawan jenis misi terbatas. Dimulai habiskan uang untuk lawan jenis dengan tingkat kesukaan di atas 60. Dan dapatkan perhatiannya hadiah misi jumlah uang yang dihabiskan akan dikembalikan 3 kali lipat. Dan jika kesukaan bertambah poin akan ada cashback tambahan 2 kali lipat. Dan pengeluaran hanya bisa dilakukan dengan tabungan atau uang tunai. Melihat hal ini, Shen Yuan tidak percaya mendapat sistem ini dan Shen Yuan yakin ini halusinasi yang sangat konyol. Lalu seorang wanita lain datang dan melihat Shen Yuan yang bertingkah gila. Wanita ini mengatakan bahwa seorang pria harus bersikap layaknya. Pria ini hanya putus cinta bukan akhir dunia. Dan diketahui wanita ini adalah guru Shen Yuan di kampus, yaitu Li Xiao. Li Xiao pun mengaku bahwa dirinya melihat semuanya tadi. Situasi seperti ini ada satu pepatah yang cocok bagi mereka para pria kalau sudah putus ya sudah. Yang berikutnya pasti lebih baik. Shen Yuan yang merhatikan Li Xiao kaget karena saat ini ada tanda di atas gurunya dan sistem pun menyebut bahwa nilai kesukaan Li Xiao kepada Shen Yuan adalah 65. Menyadari hal ini Shen Yuan yakin itu bukan ilusi, tapi sistem ini benar-benar ada. Lalu Li Xiao sendiri dengan senyumnya meminta Shen Yuan untuk semangat. Shen Yuan pun mengatakan kepada Li Xiao bahwa dirinya tidak apa-apa. Kemudian Li Xiao pun kembali bertanya, bagaimana dengan beasiswa yang pernah dirinya? Sebutkan untuk Shen Yuan. Li Xiao pun meminta Shen Yuan untuk segera mengumpulkan dokumennya. Ini salah satu dari sedikit cara untuk membantu Shen Yuan. Namun Shen Yuan merasa bahwa beberapa ribu yuan tidak berarti apa-apa bagi hutang keluganya. Dan mungkin lebih baik diberikan kepada mahasiswa yang lebih membutuhkan. Mendengar hal ini, Li Xiao pun mengerti dan dirinya tidak akan memaksa Shen Yuan lagi. Li Xiao pun mengatakan, jika ada kesulitan, maka dirinya meminta Shen Yuan untuk tidak ragu mendatanginya termasuk masalah percintaan. Lalu Li Xiao pun pamit pergi lebih dulu. Kalau ada apa-apa jangan ragu untuk mencarinya. Lalu Shen Yuan sendiri menilai bahwa Li Xiao sesuai dengan misi terbatas sistem. Dengan ini Shen Yuan bertanya-tanya apakah dirinya bisa mendapatkan cashback 2 kali lipat dengan menyelesaikannya. Dengan ini dirinya akan mencobanya. Lalu Shen Yuan pun meminta Li Xiao untuk menunggu. Dirinya ingin mengucapkan terima kasih dengan membelikan teh susu Indomilk untuk Li Xiao. Li Xiao pun menyebut bahwa Shen Yuan tidak perlu sungkan dan hal itu tidak perlu. Namun Shen Yuan dengan cepat membelikan teh susu dan memberikannya kepada Li Xiao. Li Xiao pun mengucapkan terima kasih untuk hal ini. Lalu Shen Yuan sendiri menilai bahwa saldo awalnya adalah 87 yuan. Setelah membeli teh susu seharga 6 yuan, maka tersisa 81 yuan. Sekarang dirinya menerima 18 yuan ke dalam akun saldo dan menjadi 99 yuan. Dan cashback 2 kali lipat ini adalah nyata. Selama tingkat kesukaan Li Xiao tetap di atas 60,
Dirinya bisa terus menghabiskan uang untuknya dan mendapatkan cashback dari sistem. Hutang keluarganya bisa dilunasi jika dirinya mengelola ini dengan baik. Mereka bisa lebih kaya dari sebelumnya. Dengan ini dirinya bisa kembali seperti dulu dan akan melampauinya. Namun modal yang dirinya miliki saat ini hanya 99 yuan. Itu terlalu sedikit dan hal yang paling mendesak sekarang adalah mendapatkan modal yang cukup dan menemukan target yang tepat untuk dibelanjakan. Setelahnya, Shen Yuan pun berhasil mendapatkan pinjaman emas 8.000 yuan, 20.000 yuan dari JB, dan 21.000 yuan dari pinjaman bisnis. Ditambah 99 yuan awal dan sekarang total uangnya adalah 49.000 yuan lebih. Dan dalam pandangan Li Xiao, dirinya hanya seorang mahasiswa miskin dari keluarga bangkrut. Dirinya harus menemukan cara yang tepat agar Li Xiao mau menerima hadiah mahal dari dirinya. Lalu 1 jam kemudian, Shen Yuan kembali membeli sebuah tas dan tas ini seharga 39.800 yuan. Koleksi musim semi tahun ini dirinya harus bilang, ini hanya tiruan agar Li Xiao menerimanya. Segera Shen Yuan pergi ke tempat tinggal Li Xiao. Shen Yuan pun penasaran. Apakah Li Xiao punya pacar? Dan tak berselang lama, Li Xiao pun keluar dan bertanya, mengapa Shen Yuan ada di sini? Dan bertanya keperluan Shen Yuan. Shen Yuan pun kaget ternyata Li Xiao sedang memasak. Lalu Shen Yuan mengatakan bahwa selama 3 tahun di universitas sangat peduli kepadanya. Dulu dirinya menganggapnya biasa saja, tapi hari ini dirinya sadar betapa berharganya bantuan Li Xiao. Ini adalah sedikit tanda terima kasih dari seorang murid, dan Li Xiao harus menerimanya. Li Xiao sendiri sadar bahwa tas ini kelihatannya mahal, dirinya tidak bisa menerimanya. Li Xiao pun menyebut bahwa dirinya adalah guru Shen Yuan ini memang tugasnya tidak ada perlakuan khusus. Dirinya memperlakukan semua muridnya dengan adil, sehingga Shen Yuan tidak perlu seperti ini. Shen Yuan pun menyebut bahwa ini hanya barang tiruan cuma 200 yuan. Li Xiao tahu sendiri kondisi keluarganya dirinya tidak bisa membuang-buang uang sekarang. Li Xiao sudah banyak membantunya jika dirinya tidak melakukan apapun untuk berterima kasih. Apakah dirinya masih manusia tas ini memang tidak mahal, tapi ini tanda terima kasih seorang murid. Jika Li Xiao tidak keberatan, maka Shen Yuan berharap Li Xiao menerimanya. Mendengar hal ini, Li Xiao pun merasa jika dirinya menolaknya, sekarang rasanya dirinya meremehkannya. Dalam situasi begini, dirinya tidak boleh membuatnya lebih terluka. Dan pada akhirnya Li Xiao akan menerimanya lebih dulu. Nanti saat hari raya atau ulang tahun Shen Yuan dirinya akan memberikan hadiah balasan. Lalu di saat itu Li Xiao segera berlari masuk. Karena mencium aroma daging tumisnya yang gosong. Li Xiao pun seketika bertanya, apakah Shen Yuan belum makan? Jika belum maka Shen Yuan bisa makan malam di sini. Shen Yuan pun mengerti selama pacar Li Xiao tidak keberatan, maka dirinya tidak masalah. Dalam pikiran Shen Yuan, lagi pula dirinya perlu mendekat untuk meningkatkan tingkat kesukaan dan mendapatkan lebih banyak cashback dari sistem. Dan tak berselang lama dana cashback pun masuk, tas seharga 39.800 yuan. Cashback 3 kali lipat menjadi 119.400 yuan. Setelah dikurangi biaya harga tas dirinya untung hampir 80.000 yuan. Shen Yuan pun pernah menghabiskan 80.000 yuan sebelumnya, tapi menghasilkan sebanyak ini. Ini pertama kalinya dan dirinya mendapatkan semuanya sendiri. Inilah masa muda, inilah kemenangan luar biasa. Kemudian Li Xiao pun menegur Shen Yuan yang nampak bengong dan segera meminta Shen Yuan untuk duduk. Shen Yuan pun seketika bertanya, apakah mereka hanya makan berdua di mana pacar Li Xiao? Li Xiao pun bertanya, apa yang Shen Yuan katakan? Dirinya tidak punya pacar. Lalu di saat itu Li Xiao kesulitan untuk melepaskan ikatan baju masaknya. Shen Yuan yang melihat hal ini, segera menawarkan bantuannya. Namun Li Xiao merasa itu tidak perlu tetapi Shen Yuan memaksa dan menyebut bahwa ini tidak apa-apa karena sebentar lagi selesai. Namun di saat itu seorang wanita datang dan bertanya, mereka sedang apa? Dan diketahui bahwa wanita ini adalah adik Li Xiao yaitu Li Fei. Shen Yuan pun seketika merespon dan mengatakan bahwa mereka tidak melakukan apa-apa. Li Xiao pun bertanya, mengapa baru pulang sekarang dan mengajaknya untuk makan bersama? Li Xiao pun segera mengenalkan adiknya kepada Shen Yuan. Shen Yuan pun seketika menyapanya dengan perasaan yang tidak nyaman. Sedangkan Li Fei sendiri menyebut bahwa dirinya tidak baik-baik saja. Dan ketika Shen Yuan pun melangkah ke arah pintu dan menyebut bahwa dirinya sudah makan sebelum ke sini. Jadi dirinya akan balik ke kampus lebih dulu. Li Xiao pun merasa bingung, padahal terlihat jelas Shen Yuan ingin duduk dan makan.
Lalu Li Fei pun menyebut bahwa Shen Yuan mempunyai niat buruk. Li Xiao pun menyebut bahwa Shen Yuan adalah muridnya. Kembali Li Fei menyebut bahwa Shen Yuan benar-benar nekat. Seorang murid berani mencoba mendekati gurunya. Li Xiao pun menyebut bahwa itu omong kosong dan segera meminta Li Fei untuk makan. Di samping itu Shen Yuan sendiri berpikir, siapa yang harus dirinya belanjakan berikutnya? Li Xiao di satu sisi hanya sebatas guru dan murid. Di sisi lain dia juga bukan tipe wanita matre seperti Zhou Wanting. Lalu di saat itu, Shen Yuan pun berpapasan dengan seorang pemuda. Dan ternyata itu adalah teman sekamarnya yaitu Huang Haibao. Shen Yuan pun bertanya, ada apa dengannya? Huang Haibao pun menyebut bahwa ceweknya yang bernama Olip pergi nonton film dengan si goblok Li Zanpeng. Shen Yuan sendiri mengetahui siapa Olip ini, gadis tercantik di kelas perdagangan internasional angkatan 2020. Gebetan sepihak Huang Haibao mereka sama sekali tidak punya hubungan apapun, bahkan belum pernah bicara. Shen Yuan pun menanggapi Huang Haibao dan bertanya, apakah hanya itu? Huang Haibao pun bertanya ekspresi macam apa yang ditunjukkan oleh Shen Yuan, dan menduga Shen Yuan sedang menertawakannya. Shen Yuan pun meminta Huang Haibao untuk berhenti bercanda dan memintanya untuk melihat itu siapa. Seketika mata Huang Haibao pun bersinar melihat Olip yang ada di depannya bersama temannya. Huang Haibao pun bertanya, apakah dia cuma pergi nonton film dengan Li Zanpeng? Mereka tidak pergi ke hotel atau semacamnya? Huang Haibao pun senang mengetahui hal ini, dirinya masih punya kesempatan. Shen Yuan sendiri menilai menyukai seorang wanita tapi merendahkan dirinya sendiri. Shen Yuan pun bertanya-tanya, bagaimana Huang Haibao berharap mendapatkan hasil yang baik. Namun saat itu Shen Yuan dikagetkan dengan tanda yang ada di atas kepala Olip. Shen Yuan pun menilai ini sangat gila. Olip punya tingkat kesukaan dan lebih tinggi dari Li Xiao. Kemudian temannya pun bertanya kepada Olip, apakah Olip tahu kalau Shen Yuan dicampakkan oleh pacarnya? Olip pun tidak mengetahui hal ini. Temannya pun menyebut bahwa Shen Yuan ini orangnya tidak seperti yang dibayangkan. Saat pelatihan militer di awal sekolah dirinya seharusnya tidak mendorong Olip untuk mendekatinya, apalagi memberinya minuman. Anak orang kaya yang sombong bisa dimaklumi karena punya uang, tapi kalau keluarganya sudah bangkrut masih tetap sombong, siapapun pasti akan putus dengannya. Temannya pun sangat bersyukur Fang Minhui tidak bersamanya. Jika tidak, 3 tahun masa muda Olip akan terbuang sia-sia. Dan seketika nilai kesukaan Olip pun turun. Shen Yuan pun menilai sangat jarang bertemu dengan seseorang yang baik hati dan menghasilkan pendapatan. Tetapi Shen Yuan bertanya-tanya, mengapa nilai kesukaannya turun begitu cepat? Shen Yuan pun merasa ini bukan waktunya untuk bersantai. Shen Yuan pun seketika bertanya, kalau Olip menjalin hubungan dengan dirinya ya, apakah Huang Haibao akan keberatan? Huang Haibao pun mengatakan bahwa masalah utamanya adalah Shen Yuan sama sekali tidak bisa mendapatkan bunga kelas. Shen Yuan masih mengira dirinya anak orang kaya yang dulu mengendari BMW seri 4. Tapi kalau dipikir-pikir dirinya tidak keberatan selama dia tidak bersama Li Zangpeng dengan pria manapun dirinya tidak peduli. Mendengar hal ini Shen Yuan segera bergerak. Dirinya hanya menunggu kata-kata Huang Haibao. Huang Haibao pun bertanya, apakah Shen Yuan serius dengan hal ini? Dan seketika Shen Yuan menyapa si Olip. Temannya pun segera bereaksi dan bertanya, ada perlu apa Shen Yuan mencari Olip? Shen Yuan pun bertanya, apakah Olip besok ada waktu? Dirinya sudah memesan tempat di Sing Sushi Season Kaiseki. Apakah Olip bisa menemaninya? Si Olip kaget. Shen Yuan mengajaknya makan bersama. Temannya pun menyebut bahwa Sing Sushi Season Kaiseki adalah restoran Jepang dengan harga mulai 1.000 per orang. Lalu Shen Yuan kembali mengatakan, setelah makan, temani dirinya jalan-jalan sebentar. Dirinya ingin meminta pendapat Olip untuk memilih hadiah ulang tahun untuk adiknya. Jika bisa, maka beri dirinya jawaban besok siang. Setelahnya, Shen Yuan pun pamit pergi dan sampai bertemu besok lagi. Lalu Olip pun menyebut bahwa dirinya baru saja menonton film dengan Li Zanpeng. Lalu besok langsung pergi makan dengan Shen Yuan. Apakah ini tidak apa-apa? Temannya pun bertanya, apa yang tidak apa? Itu adalah restoran Jepang kelas atas. Agak sombong tapi setidaknya Shen Yuan tampan. Sedangkan Li Zanpeng hanya mengandalkan kekayaan keluarganya. Jika saja kondisi keluarga Shen Yuan membaik sedikit saja, dia pasti bisa mengalahkan Li Zanpeng. Temannya pun menyebut jika tidak pergi rasanya sayang. Lagi pula ini cuma makan dan jalan-jalan saja, tidak ada yang lebih. Nanti dirinya akan bantu balas pesannya. Olip pun mengerti.
Kemudian keesokan harinya, Shen Yuan dan Olip sekarang berada di Sing Sushi Season Kaiseki. Lalu pelayan pun mengatakan bahwa ini adalah paket makan untuk 2 orang yang sudah dipesan. Olip pun mengatakan bahwa dirinya dengar bahwa keluarga Shen Yuan sedang mengalami kesulitan sekarang. Tidak perlu menghamburkan uang seperti ini. Shen Yuan pun menyebut bahwa ini tidak masalah, makanan Jepang di restoran ini rasanya tidak ada yang bisa dikritik. Lalu perhatian Shen Yuan pun kini teralihkan dengan pose duduk dari si Olip. Shen Yuan pun merasa bahwa dirinya sudah sekitar 2 bulan tidak bermain kartu. Dengan ini dirinya harus tenang. Lalu si Olip pun bertanya, mengapa tiba-tiba mengajaknya makan? Benarkah ini hanya untuk membantu Shen Yuan memilih hadiah untuk adiknya? Shen Yuan pun menyebut bahwa dirinya memang sudah lama ingin mengajak Olip makan. Hanya saja belum menemukan kesempatan. Mendengar hal ini, nilai kesukaan Olip seketika menurun. Melihat hal ini, Shen Yuan pun menyadari bahwa Olip tidak puas dengan jawaban ini dan nilainya menurun lagi. Kembali Shen Yuan mengatakan bahwa saat pelatihan militer, Olip sering membelikannya minuman lalu menemani ngobrol di media sosial pada malam hari. Dirinya selalu mengingat hal itu di dalam hatinya. Olip pun kaget Shen Yuan masih mengingatnya. Dan kembali nilai kesukaan Olip naik. Shen Yuan pun membenarkan hal itu dirinya tidak bisa melupakannya. Di samping itu, Shen Yuan pun terus mencoba agar membuat dirinya tetap tenang saat melihat Olip. Lalu 40 menit kemudian, pelayan pun mengatakan bahwa total pengeluaran kali ini adalah 3.000 yuan. Karena Shen Yuan adalah anggota toko mereka setelah diskon menjadi 2.500 yuan. Shen Yuan pun mengerti dan segera membayarnya. Dan kembali nilai kesukaan Olip naik hingga mencapai angka 73. Dalam pikiran Olip, uang sakunya sebulan hanya 3.000 yuan, biaya makan kali ini hampir setara dengan uang sakunya sebulan. Sebaliknya, Li Zanpeng saat pergi menonton film malah sok bermoral bilang, lebih baik makan seadanya di kantin sekolah dulu. Lalu lain kali baru makan di luar, jelas-jelas keluarganya sangat kaya, namun dia sangat pelit. Dan tak berselang lama notifikasi mengenai cashback pun masuk. Dan di saat yang bersamaan sistem menunjukkan misi terbatas, di mana Shen Yuan harus menghabiskan uang untuk lawan jenis dengan tingkat kesukaan di atas 60 poin. Dan dapatkan perhatian lawan jenis hadiah misi adalah biaya yang dihabiskan untuk lawan jenis akan dikembalikan 3 kali lipat kepada pemilik misi. Untuk setiap peningkatan 3 nilai dalam tingkat kesukaannya, jumlah cashback akan berlipat ganda. Menurut Shen Yuan, saat pertama kali bertemu nilai kesukaannya adalah 72. Sekarang sudah naik menjadi 76. Shen Yuan pun kini mengetahui cara kerja sistemnya. Rasanya makan kali lalu untung 10.000. Itu benar-benar luar binasa. Lalu Olip sendiri menilai bahwa semakin dilihat semakin menarik, mungkin inilah yang disebut dengan kekuatan uang. Dan segera Olip mengajak Shen Yuan pergi ke Guozin memilih hadiah untuk adik Shen Yuan. Kemudian di Guozin Center, pacar Zhou Wanting pun memberitahu Zhou Wanting mengapa Shen Yuan ada di sini. Zhou Wanting pun kaget mengetahuinya. Zhou Wanting pun bertanya-tanya, mengapa Shen Yuan ada di sini? Kemarin baru saja putus dengan dirinya, tapi hari ini sudah jalan dengan orang baru. Sedangkan si pria pun sangat kesal dengan hal ini. Seorang mahasiswa miskin berani-beraninya belanja di tempat seperti ini. Dalam pikiran si pria, dirinya kerja mati-matian beli begitu banyak tas supaya Zhou Wanting mau dengan dirinya. Tapi anak ini yang punya banyak hutang. Mengapa masih bisa dapat wanita? Ini membuat si pria sangat kesal. Lalu Shen Yuan pun mengajak Olip untuk pergi ke toko lain dulu. Namun di saat itu si pria menegur Shen Yuan dan mengatakan, mumpung sudah di sini, mengapa tidak masuk sekalian? Lagi pula melihat saja tidak perlu mengeluarkan uang. Lalu Zhou Wanting sendiri bertanya, mengapa Shen Yuan ada sini dan siapakah wanita itu? Shen Yuan sendiri merasa ini kebetulan. Dirinya ke sini untuk jalan-jalan dan memilih hadiah untuk adiknya. Si pria pun seketika tertawa dan menyebut jika Shen Yuan mau membeli hadiah, harusnya Shen Yuan pergi ke toko mainan. Jika ke sini Shen Yuan mana sanggup. Lalu seketika Zhou Wanting mendekat dan menyebut Olip sebagai gadis kecil. Meskipun dirinya tidak mengenal Olip, tapi dirinya ingin memberi saran dengan baik jangan sampai tertipu oleh orang seperti Shen Yuan. Melihat hal ini, Shen Yuan segera bereaksi dan bertanya apa urusannya dengan Zhou Wanting. Dan kenapa bilang menipu? Dirinya menipu siapa? Dan apakah dirinya pernah menipu Zhou Wanting?
Si pria kembali mengatakan bahwa Shen Yuan tidak seharusnya berbicara seperti itu kepada Zhou Wanting. Seorang pria harus punya sikap yang elegan. Apalagi Zhou Wanting yaitu mantan pacar Shen Yuan. Mereka semua tahu kondisi keluarga Shen Yuan sudah bangkrut dan masih berhutang. Jadi tidak perlu berpura-pura jadi orang kaya, tidak ada yang menertawakan Shen Yuan. Mendengar hal ini, Shen Yuan merasa benar-benar menjijikan melihat dua orang ini. Mereka memang pasangan yang sangat cocok. Lalu di saat itu notifikasi sistem pun muncul dan menyebut bahwa kehidupan yang sempurna tidak seharusnya diremehkan oleh orang lain. Dan seketika misi terbatas pun muncul, Shen Yuan diminta untuk menghabiskan uang untuk lawan jenis dengan tingkat nilai di atas 60 dan buat orang lain mengalami peningkatan emosi negatif. Hadiah misi jika seseorang mengalami peningkatan emosi negatif akibat pemilik misi, setiap kenaikan 5 poin akan menggandakan pengembalian biaya yang telah dikeluarkan. Selain itu, misi ini dapat ditumpuk dengan cashback konsumsi untuk lawan jenis, dan saat ini terlihat nilai negatif yang mereka miliki. Menurut Shen Yuan, awalnya dirinya ingin memberi mereka sedikit muka dan tidak membuat mereka malu di tempat ramai. Tapi justru mereka berdua yang terus mencari masalah sekarang, sistem sudah mengeluarkan misi, jadi makin tidak ada alasan untuk tidak bertindak. Lalu Shen Yuan pun segera mengajak Olive untuk masuk dan melihat-lihat. Lalu pelayan toko pun berbisik bahwa Shen Yuan bisa dibilang pelanggan lama. Maka wanita itu pun meminta temannya untuk melayaninya. Temannya pun seketika menolak karena Shen Yuan adalah mantan anak orang kaya yang sudah bangkrut dan bertanya apa bagusnya dilayani. Terakhir kali dirinya yang repot-repot mengurus orang sosialita palsu itu cuma coba-coba pakaian tanpa membeli dan sekarang adalah gilirannya. Namun pelayan itu bersikeras jika dirinya bilang dia harus pergi maka dia harus pergi. Lalu Zhou Wanting pun akhirnya memanggil si pria dengan namanya, dan diketahui si pria bernama Junge Ji. Zhou Wanting pun menyebut bahwa dirinya sudah memilih dan Junge bisa membayarnya sekarang. Mendengar hal ini, pelayan itu pun meminta Zhou Wanting untuk menunggu. Dirinya akan segera ke sana. Sedangkan teman pelayan itu sendiri menilai pelanggan berkualitas yang pasti belanja selalu jadi miliknya, sementara pelanggan yang cuma lihat-lihat tanpa beli selalu dilempar kepada dirinya. Lalu pelayan itu pun memuji Zhou Wanting yang memang punya selera yang luar biasa, sangat cocok dengan aura Zhou Wanting. Tidak seperti beberapa pelanggan lain yang sama sekali tidak punya selera. Lalu pelayan itu pun menawarkan beberapa aksesoris yang pastinya sangat cocok dengan tas yang baru saja Zhou Wanting pilih. Pelayan itu pun bertanya, apakah Zhou Wanting ingin mencobanya dulu? Saat dipakai terlihat sangat bagus, hanya saja harganya sedikit mahal jika ditotal semuanya sekitar 100.000 yuan. Di sisi lain, Shen Yuan pun meminta Olive untuk tidak perlu berhemat untuk dirinya. Lalu Olive pun menyebut bahwa tas tangan ini bagus, model yang itu juga terlihat lebih muda. Sepertinya adik Shen Yuan akan menyukainya. Pelayan satunya pun menyebut bahwa kedua tas ini harganya lebih dari 50.000 yuan. Itu cukup mahal. Lalu Junge pun berpikir bahwa 100.000 yuan itu boros banget. Dirinya pikir cukup beli tas 20.000 untuk menyenangkan dia. Ternyata Zhou Wanting mau satu set seharga 100.000 yuan. Lalu Zhou Wanting pun seketika berbisik kepada Junge untuk menggesek kartunya. Shen Yuan sedang melihat tujukan sedikit kekuatan Junge sebagai pacar. Namun Junge sendiri berpikir dan bertanya-tanya, apakah 100.000 itu disebut kekuatan sebagai pacar? Dirinya tidak punya sebanyak itu di kartunya. Kemudian, Shen Yuan sendiri mengatakan kepada pelayan bahwa dirinya akan mengambil kedua tas ini. Lalu aksesoris yang direkomendasikan tadi dirinya juga mau. Mendengar hal ini Junge dan Zhou Wanting seketika kaget. Begitu juga dengan Olive. Dan pelayan yang meminta temannya juga kaget karena salah menilai Shen Yuan yang tidak punya uang. Pelayan itu pun segera menghitung total dari tas dan aksesoris yang berjumlah 131.000 yuan. Shen Yuan sendiri menilai ini menarik setelah cashback dari makan tadi kebetulan uangnya pas segini. Dan segera Shen Yuan meminta pelayan untuk menggesek kartunya. Pelayan pun tidak percaya ini. Dirinya kira tadi hanya buang-buang waktu, tapi ternyata Shen Yuan langsung beli 2 tas dan 1 set aksesoris dengan 1 transaksi lebih dari 130.000 yuan. Tak disangka Shen Yuan lebih royal dan lebih mewah daripada sebelumnya. Dan segera pelayan akan menyelesaikan transaksinya. Lalu Zhou Wanting pun segera beraksi dan bertanya, bukankah keluarganya bangkrut? Dari manakah Shen Yuan mendapatkan begitu banyak uang? Junge pun menduga bahwa Shen Yuan meminjam sebuah uang. Shen Yuan pun dengan santai menanggapi hal ini dan mempersilahkan mereka untuk berpikir sesuka mereka. Lalu Shen Yuan juga menyebut bahwa Junge kelihatannya tidak kekurangan uang.
Shen Yuan pun menawarkan diri. Bagaimana kalau Junge membelikan satu tas lagi untuk Zhou Wanting? Cuman sekitar 20.000 yuan buat Junge pasti itu jumlah yang kecil sebagai pria. Selain berwibawa, Junge juga harus dermawan. Mobil Audi milik Junge setidaknya berharga 600 sampai 700. Tidak mungkin Junge perhitungan soal uang. Zhou Wanting pun seketika bereaksi dan meminta Junge untuk menunjukkan kemampuannya. Junge sendiri berpikir bahwa mobil Audi yang itu dibeli dengan kredit, mana mungkin dirinya bilang ke Zhou Wanting. Junge pun sangat kesal karena benar-benar menusuk titik lemahnya. Seketika Junge pun beralasan bahwa dirinya harus mengangkat telepon lebih dulu. Zhou Wanting pun seketika bingung melihat respon Junge. Junge yang menelpon pun seketika berjalan menjauh dan mengatakan bahwa Junge memiliki proyek jutaan yang harus dibahas. Zhou Wanting pun pada akhirnya pergi mengikuti Junge dan meminta Shen Yuan untuk mengurus dirinya sendiri. Melihat hal ini, Shen Yuan pun tidak menyangka akan semudah ini untuk membuat emosi negatif mereka mencapai target. Namun, Shen Yuan malas berdebat dengan mereka, yang penting misinya sudah selesai. Kemudian, Shen Yuan pun meminta Olive untuk mengambil tas ini untuknya. Olive pun menolak hal ini karena terlalu mahal. Shen Yuan pun menyebut bahwa itu tidak apa-apa. Ini cuma sebuah tas, mengikuti dirinya malah membuat Olive dihina dan dimaki oleh dua orang goblok itu. Dirinya merasa tidak enak. Anggap saja ini permintaan maaf dari dirinya. Shen Yuan pun memohon agar Olive menerima hadiahnya. Olive pun mengerti dan akan menerima serta mengucapkan terima kasih. Shen Yuan pun meminta Olive untuk tidak terburu-buru berterima kasih. Masih ada ini dan juga yang lainnya. Semuanya untuk Olive. Olive pun kaget dan bertanya bukanlah semua ini untuk adiknya. Shen Yuan pun menyebut bahwa dirinya tidak tahu apakah dia akan menyukainya, tapi yang dirinya tahu setidaknya Olive menyukainya. Dalam pikiran Shen Yuan, mana mungkin dirinya benar-benar membelikan ini untuk adiknya si bocah nakal itu. Dia pasti akan memarahi dirinya karena boros. Lalu sekalian mengadu ke orang tuanya, dari awal kedua tas ini memang untuk Olive. Shen Yuan berharap Olive segera menerimanya sehingga dirinya mendapatkan cashback. Lalu Olive sendiri menilai bahwa satu saja sudah cukup berlebihan. Jika dirinya menerima semuanya, bukankah Shen Yuan akan menganggap dirinya sebagai wanita matre? Kembali Olive mencoba menolaknya. Namun Shen Yuan seketika memegang tangan Olive dan menyebut itu tidak masalah, ini baru permulaan, mereka masih punya banyak waktu ke depan. Terima saja ini, jika Olive terus menolak dirinya akan sedih. Dan seketika notifikasi sistem pun muncul dan mengucapkan selamat kepada Shen Yuan karena sudah berhasil menyelesaikan misi. Tugas kali ini menghasilkan 15 poin negatif. Sehingga jumlah yang dibelanjakan akan dikembalikan 3 kali lipat ditambah pengeluaran dari lawan jenis hingga total pengembalian adalah 6 kali lipat. Dan seketika Shen Yuan mendapat uang sebesar 786.000 yuan. Lalu Shen Yuan sendiri menilai bahwa Olive itu sekarang seperti pohon duit baginya, sehingga dirinya harus merawatnya baik-baik, tidak boleh ada kejadian yang bikin dia somse lagi. Kemudian Shen Yuan pun mengajak Olive untuk balik ke sekolah karena sudah agak malam. Dalam pikiran Shen Yuan, sebenarnya dirinya pengen banget ebol-ebol, tapi dirinya tidak boleh terburu-buru, lebih enak mengalir. Sedangkan Olive sendiri menilai bahwa Shen Yuan beda sama Li Zanpeng. Dia tidak mengajaknya ke hotel. Jika saja dia mengajak ke hotel, mungkin dirinya bakal mengiyakan ajakan itu. Lalu berpindah ke asrama pria, teman-teman Li Zanpeng pun merasa iri sama Li Zanpeng. Diam-diam bisa mendapatkan wanita paling cantik di kelas, mereka malah masih jomblo. Semua teman-temannya pun menyebut bahwa ini seharusnya dirayakan, minimal Li Zanpeng mentraktir mereka makan, dan jangan yang biasa-biasa saja. Di saat Li Zanpeng melihat Shen Yuan, Li Zanpeng dengan sengaja mengeras suaranya dan mengatakan bahwa dirinya nanti akan mengajak makan satu kelas atau kalau perlu satu RW biar ramai. Kemudian saat Shen Yuan masuk ke kamarnya, Huang Haibao pun bertanya kepada Shen Yuan, apakah mendengarnya si goblok Li Zanpeng? Pamer habis nonton film sama wanita paling cantik di kelas. Jelas banget ini ditunjukkan buat mereka di kamar 503. Namun, Shen Yuan menyebut bahwa tidak akan bisa bertahan lama. Olive tidak akan sama Li Zanpeng. Huang Haibao pun meminta Shen Yuan untuk tidak ngelantur. Olive semalam sudah menonton film dengan Li Zanpeng. Siapa yang tahu mereka sudah melakukan hal lainnya juga. Lagi pula Olive hari ini juga menolak Shen Yuan buat kencan, yang berarti dia udah sama Li Zanpeng. Shen Yuan pun tidak menanggapi hal ini, dan melihat ke arah ponselnya dan memeriksa saldonya saat ini. Shen Yuan yang merasa punya banyak uang memutuskan untuk pulang ke rumah besok. Kemudian,
Keesokan harinya di rumah Shen Yuan. Ternyata saat itu di rumah ada paman Shen Yuan yang bernama Shen Yaode. Shen Yuan pun segera menyapa pamannya. Ayah Shen Yuan pun mengatakan bahwa orang dewasa lagi mengobrol dan meminta Shen Yuan untuk masuk ke kamarnya lebih dulu. Ayah dan ibu mau ngomongin sesuatu yang penting dengan Shen Yaode. Lalu ayah Shen Yuan menyebut bahwa dirinya paham kesulitan Shen Yaode, tapi dirinya meminta tolong kepada Shen Yaode untuk memberi mereka waktu lagi. Dirinya ada satu batch barang yang bentar lagi akan laku, nanti dirinya akan langsung bayar sebagian ke Shen Yaode. Namun Shen Yaode merasa sebagian saja pasti tidak cukup. Dalam 2 hari ini harus mutarin uang dirinya butuh semuanya. Namun hal ini membuat ibu Shen Yuan seketika emosi dan menyebut bahwa bukan begitu caranya. Waktu itu Shen Yaode tidak punya uang buat buka usaha cuci mobil. Dan siapakah yang meminjamkan uang sebesar 300.000 yuan? Setelah mereka meminjamkan, apakah mereka pernah nagih seperti ini? Sekarang mereka cuma minjam 200.000 yuan, tapi malah Shen Yaode tagih berkali-kali. Namun hal ini segera dihentikan oleh ayah Shen Yuan dan memintanya untuk tidak terlalu banyak bicara. Dia juga pasti punya masalah sendiri. Namun kembali ibu Shen Yuan bertanya, masalah apa? Dirinya sudah tanya istrinya, dia sama sekali tidak butuh uang buat mutarin usaha. Shen Yaode pun mengatakan bahwa hutang itu harus dibayar. Untungnya mereka masih bersaudara, makanya masih bisa ngomong baik-baik. Jika orang lain mereka sudah bakal ngerasain apa itu namanya debt collector. Mendengar hal ini, kembali ibu Shen Yuan marah karena Shen Yaode mau main kasar. Keluarga Shen benar-benar enggak tahu balas budi. Dulu dirinya baik sama Shen Yaode dan ibu Shen Yuan bertanya-tanya buat apakah ini. Kembali ayah Shen Yuan meminta ibu Shen Yuan untuk menghentikan ini dan bertanya, bukankah masih ada perhiasan? Dan meminta ibu Shen Yuan untuk mencarinya, jual saja buat bayar hutang. Nanti jika ada uang maka mereka akan membelinya lagi. Ibu Shen Yuan pun tidak bisa berbuat banyak dan mencoba memikirkan untuk melunasi hutangnya ini. Di samping itu, mendengar semua obrolan ini, sistem Shen Yuan memunculkan notifikasi dengan kata-kata bahwa hidup sempurna tidak boleh punya hutang. Dengan ini misi terbatas diaktifkan. Lunasi hutang keluarga atau hutang sendiri, hadiah semua hutang yang dilunasi akan dikembalikan 2 kali lipat jika melunasi 200.000 yuan. Pertama akan mendapat timbal balik 1 miliar khusus untuk membeli mobil. Shen Yuan pun tidak menyangka hal ini. Misi ini datangnya benar-benar pas banget, tapi walaupun tidak ada misi dirinya juga, memang udah niat bantuin ayahnya untuk melunasi hutangnya dulu. Kemudian saat ini ibu Shen Yuan pun mengatakan bahwa semua perhiasan yang ayah Shen Yuan kasih ada di sini. Dirinya tidak pernah tega buat menjual meskipun lagi susah. Ini ada beberapa juta dan meminta ayah Shen Yuan membawanya lebih dulu. Namun setelah dibuka kotaknya mereka sadar bahwa sepertinya ada 2 cincin emas yang hilang. Shen Yuan yang berdiri di depan pintu mendengar hal ini dan seketika malu. Dulu waktu dirinya masih kuliah, dirinya kekurangan uang buat beli tas untuk Zhou Wanting, jadi dirinya sempat mengambil 2 cincin emas dari kamar ibunya buat dijual. Shen Yuan pun merasa bersalah dulu, dirinya benar-benar anak durhaka. Lalu Shen Yuan pun seketika masuk dan memberitahu mereka bahwa dirinya punya uang. Namun ayah Shen Yuan mengatakan bahwa sekarang bukan waktunya bercanda. Ibunya pun membenarkan hal itu. Shen Yuan udah lihat sendiri gimana kondisi rumah, duit Shen Yuan itu mending buat makan di kantin saja dan jangan cari masalah. Shen Yuan pun memberitahu mereka bahwa dirinya serius, dan saat ini uang itu telah masuk ke rekening ayahnya. Mereka pun terkejut karena uang masuk sebesar 200.000 yuan. Ayah Shen Yuan pun seketika bertanya dari manakah Shen Yuan mendapat uang sebanyak ini. Shen Yuan pun menyebut bahwa dulu ayah dan ibunya memberinya uang jajan yang banyak, sehingga dirinya invest barang teman di koin BT. Temannya meminta dirinya untuk menahan dulu, katanya nanti akan naik banyak dan baru sekarang dirinya cairkan. Dalam pikiran Shen Yuan, alasan ini seharusnya cukup masuk akal, soalnya dulu uang jajannya emang lumayan banyak. Ibunya pun seketika bersemangat dan menyebut Shen Yuan benar-benar menyelamatkan keluarga mereka. Ibu Shen Yuan pun merasa sekarang waktunya melunasi hutangnya dulu, biar Shen Yaode sialan itu pergi dari rumah mereka. Lalu ayah Shen Yuan segera melunasi hutangnya kepada Shen Yaode. Ibu Shen Yuan pun bertanya, apakah Shen Yaode udah menerima uangnya? Jika sudah, maka segera pergi dari sini. Mulai sekarang keluarga mereka. Jangan sering-sering ketemu lagi. Shen Yaode pun seketika cemas dan memanggil ibu Shen Yuan dengan sebutan kakak ipar. Namun ibu Shen Yuan yang sudah keburu kesal dengannya,
dan kembali bertanya apakah Shen Yaude tidak bisa mendengar omongan orang. Dirinya sudah bilang untuk pergi sekarang. Dan seketika Shen Yaude pergi. Dalam pikiran Shen Yaude, pupunya hutang hampir 1 miliar, dirinya kira makin lama dia makin kesulitan cari duit. Makanya dirinya buru-buru menagihnya. Tapi Shen Yaude bingung. Mengapa mereka bisa melunasi hutangnya? Shen Yaude pun menduga bahwa dia mendapat bisnis baru yang cuannya gede. Jika benar, dia bakal makin kaya. Shen Yaude pun agak menyesal menagih hutang ini. Tapi sekarang sudah seperti ini, mau bagaimana lagi? Kemudian Shen Yuan pun seketika mendapat sebuah notifikasi mengenai keberhasilan. Shen Yuan menyelesaikan misi terbatas sehingga Shen Yuan mendapat rekening sebesar 400.000 yuan. Dan total saldo saat ini adalah 1.180.000.000 yuan. Selain itu, tambahan saldo 1 miliar khusus untuk beli mobil yang dikali 2 sehingga total saldo Shen Yuan saat ini adalah 2.186.000.000 yuan. Melihat hal ini, Shen Yuan menilai bahwa selain duit buat beli mobil baru, aset bersihnya udah lebih dari 1 miliar. Shen Yuan tidak menyangka pulang ke rumah bukan hanya membantu orang tuanya tapi juga dapat rezeki nomplok. Tapi kalau mau benar-benar melunasi semua hutang keluarga, masih butuh banyak banget. Jadi, uang 1 miliar ini kalau dikasih ke ayahnya semuanya juga tidak akan cukup. Dengan ini Shen Yuan akan mutarin uangnya lebih dulu, biar semakin banyak. Hitung-hitung kasar dirinya paling bisa kasih ke ayahnya lagi sebesar 200.000 yuan lagi. Kemudian, Shen Yuan memberitahu ayahnya bahwa sebenarnya dirinya masih ada uang yang belum dirinya ambil, sekitar 200.000. Apakah mereka butuh sekarang? Ibunya pun merasa uang itu disimpan lebih dulu. Hutang yang lain belum terlalu mendesak, namun ayahan memiliki pendapat lain. Dan dengan malu-malu meminta Shen Yuan memberinya 50.000 dulu buat dirinya. Shen Yuan pun mengerti. Shen Yuan pun ingat bahwa gaya ayahnya sekarang persis kayak dirinya dulu. Itu saat meminta duit ke dia ini sama banget. Setelahnya, Shen Yuan pun kini sudah kembali ke kampusnya. Dan di saat itu, Shen Yuan kembali bertemu dengan Li Xiao. Shen Yuan pun bertanya, apakah Li Xiao sudah kembali? Li Xiao pun membenarkan hal itu, siang ini tidak ada kelas. Seketika Shen Yuan bertanya kepada Li Xiao, apakah Li Xiao ada waktu atau tidak dirinya mau mentraktir makan? Soalnya terakhir kali Li Xiao sudah maktirnya jadi harus gantian. Namun di saat itu sepasang mata dengan tajam melihat Shen Yuan. Dan ternyata itu adalah Li Fei, adik dari Li Xiao. Shen Yuan pun seketika membatu dan bertanya-tanya mengapa dosen ini kayak kriptonit buat dirinya tidak bisa dilawan. Maka dari itu mending dirinya kabur saja dulu. Lalu Shen Yuan pun beralasan bahwa dirinya baru ingat ada urusan di kampus. Kayaknya malam ini mereka tidak bisa traktirannya. Lain kali saja dan pamit pergi. Kembali Li Fei memberitahu Li Xiao bahwa Shen Yuan pasti ada maunya. Li Xiao pun menyebut bahwa mungkin emang cuma makan doang. Lagian, walaupun dia ada maksud lain dirinya juga tidak bakal menerimanya. Kemudian, Shen Yuan merasa bahwa hari ini sangat panas. Dulu waktu naik mobil sambil menyalakan AC, pegang tangan Zhou Wanting rasanya enak banget dan masih kebayang rasanya. Lalu Shen Yuan baru ingat bahwa dirinya sekarang punya uang khusus buat beli mobil. Jika tidak dipakai nanti malah enggak enak sama sistem. Segera Shen Yuan menghubungi Olip dan bertanya apakah siang ini ada waktu. Shen Yuan meminta Olip untuk menemaninya melihat-lihat mobil. Olip pun menyebut bahwa ini waktu yang pas. Dirinya juga tidak ada kelas dan setuju dengan ajakan ini. Di samping itu, teman Olip yang mengetahui hal ini mengatakan bahwa berdua melihat mobil bareng ini sudah semakin dekat saja. Temannya pun memprediksi bahwa nanti malam mungkin tidak balik ke asrama. Olip pun meminta temannya untuk tidak ngomong sembarangan, mereka belum pacaran. Temannya pun menyebut bahwa Olip beruntung banget dapat cowok kaya raya, dan yang paling penting dia juga cakep. Pokoknya Shen Yuan ini adalah jackpot besar. Dan seketika temannya mulai jahil kepada Olip dengan merana 2 gunung milik Olip. Di lesbi anjir. Lalu beberapa jam kemudian di showroom 4S. Seorang pelayan pun menyapa mereka dan bertanya, apakah ada yang bisa dirinya bantu? Dan mau cari mobil model seperti apa? Namun nyatanya pelayan ini mengenal Olip dan seketika bertanya, mengapa dia ada di sini? Dan Olip sendiri mengetahui pelayan ini dia adalah Kinyang, kakak kelasnya dulu. Dalam pikiran Olip, Kinyang adalah pria yang dulu naksir sama dirinya.
Oli pun tidak menyangka mereka bertemu di sini. Qinyang pun seketika bertanya siapa pria ini. Shen Yuan pun seketika memperkenalkan dirinya dan menyebut bahwa dirinya adalah teman sekelas dari Olip. Qinyang pun seketika menyapa Shen Yuan dan mengucapkan salam kenal. Qinyang pun bertanya mereka ingin mencari mobil dan mau lihat tipe yang mana. Shen Yuan pun menyebut bahwa dirinya ingin melihat model M9 ini lebih dulu. Qinyang pun menyebut bahwa unit yang ada di sana mereka bisa melihat-lihat dulu atau mencoba masuk ke dalamnya. Namun dalam pikiran Qinyang, EM9 paling murah adalah 500 juta. Jika sampai beli bakal kena sampai 600 juta lebih. Qinyang menilai bahwa Shen Yuan terlihat biasa saja dan tidak mungkin sekaya itu. Bawa cewek ke showroom mobil buat gaya-gayaan doang terlihat jelas sedang mencari muka. Namun Qinyang yang memperhatikan Olip menyebut bahwa dia masih secantik dulu. Memang pantas menjadi cewek idamannya dulu, tapi sekarang dirinya sudah beda. Gaji sebulan sudah belasan juta bawa akord 200 juta ke kantor. Jadi sales terbaik di sini cewek zaman sekarang realistis. Yang kayak dirinya ini baru jadi pilihan utama. Lalu Qinyang pun mendekati Olip dan menyebut bahwa mereka sudah lama tidak bertemu serta bertanya, apakah ada waktu buat ngobrol nanti malam? Sekalian nostalgia. Olip pun seketika meminta maaf karena tidak bisa dirinya ada urusan lain malam ini. Lalu Shen Yuan pun meminta sales ini membuat jadwal untuk test drive. Namun Qinyang seketika kesal dan menyebut dalam pikirannya bahwa dirinya lagi mengajak Olip untuk mengobrol. Dan tidak seharusnya disela seperti itu. Jika tidak niat beli buat apa test drive, segala ini sangat menyusahkan. Qinyang pun seketika meminta maaf karena unit test drive-nya sedang dipakai bos keluar, jadi hari ini tidak bisa dicoba. Lalu Shen Yuan sendiri menilai bahwa dirinya bukan orang baru di dunia otomotif. Tadi sebelum masuk showroom dirinya sudah lihat unit M9 masih ada di parkiran depan. Jika dia bilang tidak ada, berarti dia sengaja menolak dirinya. Shen Yuan pun seketika keluar dan mengatakan kepada resepsionis untuk menolongnya agar dicarikan sales lain. Dirinya mau test drive. Lalu seorang wanita datang dan meminta Shen Yuan untuk menunggu. Wanita ini pun seketika memperkenalkan dirinya. Dia adalah sales di sini. Lisa pun bertanya, apakah ada yang bisa dirinya bantu? Shen Yuan yang melihat Lisa pun seketika terdiam. Kemudian rekan kerja Qinyang pun bertanya, bukankah itu tadi klien Qinyang? Mengapa Lisa mengambil alih? Qinyang pun menyebut bahwa dirinya terlalu malas. Untuk itu biarkan saja Lisa yang mengambil alih. Anak muda itu bilang mau coba dan beli M9. Bukannya itu tidak mungkin. Rekannya pun menyebut jika seandainya dia beli maka Qinyang tidak boleh menyesal. Qinyang pun menyebut bahwa banyak orang yang membawa pacarnya ke showroom ini untuk pamer. Dirinya sudah muak dengan cerita seperti itu. Di samping itu, Lisa yang mengatur test drive Shen Yuan memberitahu Shen Yuan bahwa mobil canggih ini dilengkapi radar laser 192 baris. Lisa pun bertanya bagaimana rasanya setelah mengendarainya. Shen Yuan pun menilai bahwa Lisa profesional, wajahnya, mulutnya, dan tubuhnya tidak kalah mengesankan dari Olip. Tapi sekarang di dunia otomotif sudah biasa kalau sales cewek berurusan dengan pelanggan pria agar penjualan mereka naik. Kemudian Lisa kembali bertanya, apakah Shen Yuan tidak mengetahui konfigurasi dari mobil ini? Apakah Shen Yuan penasaran berapa harganya? Namun Shen Yuan tidak menanggapi pertanyaan ini dan malah bertanya apakah mobil ini sudah tersedia jika ada dirinya akan mengambilnya. Mendengar hal ini Lisa pun kaget. Menurutnya kebanyakan pelanggan biasanya berkali-kali datang untuk bertanya dan menanyakan harganya. Tapi Shen Yuan hanya melakukan test drive, namun tidak menanyakan harganya. Lisa pun bertanya-tanya, apakah Shen Yuan adalah orang kaya? Jika dia memang ingin membelinya, mengapa Qinyang malah menolaknya? Lalu Lisa pun meminta maaf saat ini mereka tidak punya model mobil ini, akan tetapi di cabang lain ada. Jika Shen Yuan mau mereka bisa mentransfernya ke toko dalam waktu seminggu. Shen Yuan pun menyebut bahwa ini adalah hal yang bagus. Hari ini dirinya akan memesan mobilnya terlebih dahulu. Dalam pikiran Lisa, uang mukanya saja lebih dari 600.000 yuan. Dan Shen Yuan bisa membelinya kapan saja. Lisa pun penasaran. Siapakah Shen Yuan sebenarnya? Lisa pun segera menanggapi permintaan Shen Yuan selagi dirinya mengambil kontrak. Lisa mempersilakan Shen Yuan untuk mengisi deposit sebesar 50.000 yuan. Kemudian Qinyang pun bertanya soal pelanggan itu.
Lisa pun menyebut bahwa dia membeli. Hal ini pun mengagetkan rekan kerjanya dan bertanya apakah secepat itu. Kinyang pun menyebut bahwa orang itu pasti berpura-pura mau bayar, terus enggak jadi karena banyak alasan. Rekan kerjanya pun membenarkan hal itu dirinya sudah berjualan mobil selama bertahun-tahun, tetapi dirinya belum pernah melihat pembeli seperti dia. Lisa pun menekankan bahwa Shen Yuan membelinya dan dia siap membayar penuh. Mendengar hal ini mereka pun kaget. Rekan kerjanya pun menyebut ini sangat gila. Liz sangat beruntung sedangkan Kinyang pun hanya tertunduk dengan perasaan kesalnya. Setelahnya, Lisa pun meminta An untuk tidak ragu menghubunginya jika Shen Yuan memiliki pertanyaan. Kemudian Lisa bertanya, Shen Yuan mau pergi kemana? Apakah Shen Yuan perlu diantar sekalian? Namun Olive setika meresonnya dan menyebut bahwa itu tidak perlu dan mengucapkan terima kasih mereka akan naik taksi. Lisa pun seketika berpikir untuk sesaat mempertahankan klien membuat pacarnya tidak senang ini situasi yang mengerikan. Kemudian Shen Yuan pun bertanya, apakah Olive mau makan? Olive pun mengiyakan hal ini dengan nada datar. Shen Yuan pun seketika bertanya, apakah Olive cemburu? Kembali Olive menjawab dengan kata tidak. Shen Yuan pun menyebut Olive bilang begitu, tapi mukanya justru kesal. Hubungan dirinya dengan Lisa itu hanya pembeli dan penjual saja, tidak ada yang lain. Olive pun menyebut siapa tahu Shen Yuan suka bicara sama dia, terus malah minta nomornya. Shen Yuan pun tertawa menanggapinya, dan menyebut bahwa itu hanya kebiasaan setiap kali dirinya punya teman. Dirinya biasanya punya kontak nomornya. Olive pun menyebut bahwa lain kali itu tidak boleh. Dalam pikiran Olive sadar bahwa tidak ada hubungan apapun di antara mereka, tapi mengapa tiba-tiba dirinya cemburu? Cara Shen Yuan berbelanja memang menarik perhatian wanita lain. Dengan mudah dirinya perlu cara agar Shen Yuan bisa lebih dekat dengan dirinya. Lalu Shen Yuan pun berjanji tidak akan mengulangi hal itu lagi dan segera mengajak Olive makan lebih dulu. Lalu lihat-lihat di Guozin dan bantu Olive membeli hadiah. Olive pun seketika kaget mendengar bahwa Shen Yuan ingin memberinya hadiah lagi. Padahal kemarin Shen Yuan sudah membelikan 2 tas. Dalam pikiran Olive, dirinya sadar Shen Yuan mampu, tapi dia tidak perlu menghabiskan uang sebanyak ini. Gimana kalau dia pikir dirinya matre? Shen Yuan pun menyebut bahwa itu tidak masalah, wajar jika cewek punya tas lebih dari 1. Lagi pula seminggu ada 7 hari, jadi setiap hari bisa beda-beda. Dalam pikiran Shen Yuan lagi pula menghabiskan uang untuk Olive bisa memberinya cashback 3 kali lipat. Jadi semakin sering dirinya berbelanja semakin bagus. Dengan cara ini dirinya bisa mendapat penghasilan lebih banyak. Lalu saat di tempat makan, Shen Yuan pun bertanya, apakah Olive ingin minuman yang dingin atau yang panas hari ini? Mendengar hal ini, Olive pun berpikir bertanya soal minuman dingin atau panas. Ia pasti secara tidak langsung bertanya soal menstruasi dirinya. Dan seketika Olive bilang dirinya ingin yang dingin. Shen Yuan yang memperhatikan Olive bertanya-tanya, ada apa dengan ekspresi Olive? Apa yang dia pikirkan? Tapi terakhir kali dirinya bertemu Zhou Wanting adalah 2 bulan yang lalu. Dirinya harus menghabiskan uang setelah menyimpannya cukup lama. Dengan ini biarkanlah kesalahpahaman ini menjadi lebih intens. Lalu 3 jam kemudian, Shen Yuan telah membelikan sebuah jam tangan seharga 12.800 yuan, gelang 20.800 yuan, dan tas seharga 50.500 yuan. Olive menilai Shen Yuan terlalu baik. Seharian ini sudah mengeluarkan uang lebih dari 80.000. Padahal baru 2 hari, namun dia sudah menghabiskan banyak uang. Lalu Shen Yuan sendiri menilai cashback dari sistem ini bukan main. Dirinya hanya mengeluarkan uang 50.000 yuan untuk Olive dan melakukan deposit sebesar 50.000 yuan. Dan dirinya dapat uang kembali dalam sekali jalan. Walaupun 2 juta yuan itu termasuk cicilan terakhir mobil. Tetapi jika dikurangi cicilan terakhir dirinya harus belanja lagi. Lalu Shen Yuan pun bertanya, apakah Olive tidak akan kembali ke asrama malam ini? Olive pun mengiyakan hal itu. Lalu berpindah di sebuah hotel. Shen Yuan pun sedang mandi. Sedangkan Olive sedang berpikir mengenai teman sekamarnya yang bernama Chen Ling. Bagaimana jika dia bertanya, mengapa dirinya belum kembali ke asrama? Kalau dirinya bilang lagi jalan sama Shen Yuan, maka dirinya akan malu. Lalu Shen Yuan yang selesai mandi pun bertanya,
Apakah Olip sudah siap? Olip pun menatap ke arah Shen Yuan dan menyebut kata maaf dalam pikirannya kepada Chen Ling. Dirinya tidak kembali karena Shen Yuan mau memanjakan dirinya. Lalu di saat Shen Yuan mulai membuka pakaian Olip, Olip pun menyebut bahwa dirinya belum mandi. Namun Shen Yuan sendiri tidak masalah dengan hal itu, karena dirinya suka bau badan dari Olip. Dan seketika perebol-ebolan pun dimulai. Shen Yuan pun mengaku bahwa aroma tubuh Olip memikat dirinya. Olip pun berpesan agar Shen Yuan tidak kasar. Shen Yuan pun mengerti dan memulainya. Lalu setengah jam kemudian, Olip menilai bahwa ternyata Cheng Ling benar ini tidak terlalu mengerikan. Sedangkan Shen Yuan sendiri tidak menyangka Olip seperti ini tadi itu sangat enak. Tapi dirinya juga sangat lelah dibuatnya. Dan Shen Yuan menyadari bahwa dirinya kurang berolahraga selama 2 bulan ini hingga membuatnya tepar. Lalu tiba-tiba Olip mengajak Shen Yuan ronde kedua. Dan seketika Shen Yuan panik dan meminta Olip memberinya waktu untuk istirahat lebih dulu. Namun Olip tidak mau. Dirinya mau melakukannya sekarang juga. Lalu keesokan paginya Shen Yuan saat ini sudah berada di asrama. Shen Yuan pun kembali menatap saldo rekeningnya. Menurutnya sistem memberinya cashback untuk pelunasan utang total utang dari beberapa aplikasi pinjaman dan kartu kredit adalah 52.000. Dengan ini dirinya akan melunasi utangnya terlebih dahulu. Selain itu masih ada 100.000 yang dirinya pinjam dari Li Yuhang. Teman-teman lamanya semuanya menjauhi dirinya, hanya Li Yuhang yang tanpa ragu membantunya saat kesulitan. Lalu Huang Haibao pun mendekat dan menyebut Shen Yuan sebagai brengsek, serta bertanya, "Kemanakah Shen Yuan semalam? Shen Yuan tidak pulang ke asrama. Apakah Shen Yuan sudah melihat pesan grup? Malam ini ada sebuah reuni. Apakah Shen Yuan mau ikut?" Selain itu, Huang Haibao menyebut Li Zanpeng beli mobil. Dirinya curiga dia yang menyuruh ketua kelas untuk mengatur acara ini. Itu hanya kedok untuk pamer. Ini sungguh menjijikan, tapi jika dirinya tidak pergi, uang kas 200 yuan miliknya akan sia-sia. Shen Yuan pun menyebut bahwa Li Zanpeng memang orang yang suka pamer. Mau bagaimana lagi? Shen Yuan juga menyebut bahwa dirinya tidak akan pergi dan mempersilakan mereka untuk pergi. Dan alasan Shen Yuan tidak pergi adalah Li Yuhang mengajaknya bertemu dan makan malam, serta nongkrong karena mereka sudah lama tidak bertemu. Dan di saat yang sama kembali misi dari sistem muncul, di mana kehidupan yang sempurna tidak hanya membutuhkan ketertarikan dari lawan jenis, tetapi juga didukung dengan karir yang bagus. Dengan ini Shen Yuan akan menerima dana investasi khusus sebesar 1 juta yuan. Dalam waktu 1 minggu, seluruh dana ini harus diinvestasikan hadiah misi, di mana semua pendapatan dari kegiatan bisnis akan mendapat cashback 2 kali lipat. Melihat hal ini, Shen Yuan tidak menyangka bahwa misi kali ini tidak hanya berfokus pada wanita saja, melainkan ke karir juga, namun ini sangat kebetulan. Dirinya memang sedang memikirkannya uang sebanyak ini. Di rekening juga harus memiliki asal-usul yang jelas kafe bar milik Li Yuhang. Sedang dalam renovasi, mungkin bisa berinvestasi di sana untuk coba-coba. Lalu Shen Yuan membalas pesan Li Yuhang dan meminta Li Yuhang untuk mengirim lokasinya. Malam ini dirinya akan menemani Li Yuhang bersenang-senang. Kemudian berpindah ke dalam ruang VIP Chenglong Restoran Nanjing. Seseorang yang bernama Lin Guangyao bertanya kepada Li Yuhang, "Siapa yang masih Li Yuhang tunggu?" Dirinya sudah kelaparan. Lalu si Haijie pun bertanya, "Bukankah semua orang penting sudah hadir?" Zhao pun membenarkan hal tersebut. Orang penting juga tidak akan datang terlambat. Lalu Liu Hang pun bertanya kepada mereka semua, kenapa terburu-buru di meja ada buah dan cemilan dan meminta mereka untuk makan itu lebih dulu. Lagi pula Shen Yuan sebentar lagi akan sampai. Mendengar nama Shen Yuan, Lin Guangyao pun bertanya, bukankah keluarganya sudah bangkrut? Sekarang dia sudah bukan dari kalangan mereka lagi. Untuk apa Li Hu yang mengundangnya? Li Yuhang pun seketika mengatakan bahwa malam ini dirinya yang mentraktir, bukan pakai uang Lin Guangyao. Mengapa Lin Guangyao jadi tidak sabaran? Shen Yuan itu sahabat masa kecilnya selama bertahun-tahun, jadi tidak bisa disamakan dengan yang lain. Lin Guangyao pun mengerti, karena Li Yuhang sudah mengatakannya maka mereka akan menunggunya. Lalu wanita di sebelah Lin Guangyao menyebut bahwa Lin Guangyao dasar menyebalkan.
Lin Guangyao tidak mau jadi pacarnya, tapi setiap kali selalu menyentuh dirinya. Lalu Lin Guangyao menegur si Haijie dan bertanya, bukankah pacar si Haijie bilang bahwa dia juga akan datang malam ini, mengapa masih belum sampai? Si Haijie pun menyebut bahwa dia masih terjebak macet di jalan, kemungkinan masih butuh sekitar belasan menit lagi. Dalam pikiran Lin Guangyao, keluarga Haijie selalu menjadi pengikut keluarganya. Jika bukan karena dirinya, membawa dia bahkan tidak punya kualifikasi untuk menghadiri acara seperti ini. Dirinya juga tidak tahu si Haijie mendapat keberuntungan macam apa sampai bisa dapat pacar sehebat itu. Terutama rok ketat dan kemeja putih, itu sungguh menggoda. Dengan gaya wanita kantoran mana ada pria yang bisa menahan godaan seperti itu. Lagi pula si Haijie dan pacarnya juga belum menikah. Siapa tahu dirinya masih punya kesempatan. Lalu tak berselang lama Shen Yuan pun datang. Shen Yuan pun meminta maaf karena sudah membuat mereka menunggu. Li Yuhang pun menyebut Shen Yuan bajingan. Mengapa Shen Yuan datang terlambat? Shen Yuan pun menyebut bahwa di jalan macet. Shen Yuan curiga sopir Didi itu sengaja memutar jalan dan malah menuju tempat yang macet. Li Yuhang pun tertawa dan menyebut bahwa itu sangat menyialkan. Ada juga rupanya sopir yang tidak bermoral. Li Yuhang pun minta Shen Yuan untuk melaporkan sopir itu. Lalu Lin Guangyao pun tertawa kecil dan bertanya-tanya dalam pikirannya. Soal naik taksi ini semua orang di sini datang dengan mobil mewah. Sementara Shen Yuan naik Didi pantas saja terkena macet. Lin Guangyao pun seketika menyindir Shen Yuan dan menyebutnya paling beruntung. Semua orang di sini mengemudi sendiri, tapi tak dirinya sangka Shen Yuan sudah punya sopir pribadi. Lalu tak berselang lama Lisa nyatanya juga hadir di sini dan meminta maaf karena datang terlambat. Dan di saat itu si Haijie seketika menyebut bahwa Lisa adalah pacarnya. Dia adalah sales di dealer Yao Yao Lingxian 4S. Kalau ada yang mau membeli mobil, bisa cari dia. Dalam pikiran si Haijie soal uang, mungkin dirinya tidak bisa menandingi mereka. Tapi pacarnya jauh lebih cantik daripada pacar mereka. Lalu di saat itu Lisa pun menyadari bahwa di sini ada Shen Yuan yang kemarin baru mengambil mobil. Lisa yang memperhatikan situasi, Shen Yuan yang tidak menyapanya lebih dulu akan bersikap seperti pertama kali bertemu dengannya. Dan seketika berjalan ke arah Xie Haijie tanpa bicara apapun. Lalu 40 menit kemudian, Li Yuhang pun bertanya, apakah mereka semua sudah makan kenyang? Li Yuhang pun meminta mereka untuk mendengarkannya sebentar, dirinya ingin membuat kafe barnya lebih baik. Mereka semua adalah saudara baiknya. Li Yuhang pun bertanya, adakah yang berminat berinvestasi? Dan bekerja sama dengannya. Perkiraan biaya investasi sekitar 2,4 juta. Dirinya akan melepas 30% saham. Jadi investasinya sekitar 700 ribu. Dengan ini Li Yuhang ingin mendengar pendapat mereka. Mendengar hal ini, Lin Guangyao menilai keluarga Li Yuhang punya keuntungan tahunan hingga puluhan juta. Tapi untuk 700 ribu saja masih butuh orang lain buat investasi. Lin Guangyao pun yakin investasi sebelumnya gagal dan ayahnya sudah tidak memberinya uang lagi. Lalu Xie Haijie sendiri menyebut dalam pikirannya bahwa dirinya tidak bisa ikut dalam hal ini, butuh 2 tahun mengumpulkan 700 ribu. Sedangkan Zhao pun menyayangkan hal ini. Dalam pikirannya, mengapa malah bawa-bawa investasi? Ini bukan gaya Li Yuhang, seharusnya kalau makan ya makan saja. Lalu orang lain pun menilai pada saat seperti ini siapa yang berbicara dia adalah orang bodoh. Lalu Li Yuhang memperhatikan situasi menjadi hening pun menyadari bahwa orang-orang ini biasanya mencari dirinya untuk makan dan minum. Selalu dirinya yang bayar. Sekarang ketika dirinya butuh bantuan, mereka pada diam. Kalau Shen Yuan masih bisa dimaklumi, tapi yang lain mengapa seperti sudah mati? Lalu Li Yuhang pun bertanya, mengapa setelah makan menjadi bisu? Mengapa mereka semua tidak berbicara? Lin Guangyao pun seketika angkat bicara dirinya rasa belum saatnya untuk investasi. Kalau permasalahannya soal uang perputaran dana yang sedikit, semua orang bisa mengumpulkan beberapa ribu dulu untuk membuka toko nanti setelah Li Yuhang dapat uang baru bayar mereka. Xie Haijie pun membenarkan hal itu. Lagi pula, jika mereka masuk saham di tengah jalan itu pasti tidak adil untuk Li Yuhang. Dengan cara ini, meskipun Li Yuhang dapat uang nanti, Li Yuhang tidak akan merasa dirugikan.
Xie Haijie pun merasa semua orang di sini setuju dengan hal ini. Lalu Zhao pun menilai investasi Li Yuhang sebelumnya sudah dilihat semua orang. Dulu restoran hotpot dan KTV-nya berantakan. Sekarang malah buka bar sama saja seperti membuang uang ke laut. Yang lain pun memiliki pemikiran yang sama kalau butuh uang bisa secara pribadi. Mengapa harus membuat semua orang terlibat? Lalu Li Yuhang sendiri berpikir bahwa dirinya hanya ingin mengajak kerjasama dan mencari uang. Tapi kalau jadi berhutang untuk pinjam uang itu tidak perlu sama sekali. Masih terlalu berharap pada saudara seperti ini apalagi Lin Guangyao, padahal dirinya jelas bilang investasi saham dia malah berkata pinjaman. Lalu Li Yuhang pun menyebut bahwa pinjam uang itu urusan belakangan. Kalau memang tidak ada yang tertarik maka lupakan saja. Lin Guangyao pun setuju membicarakan investasi saham itu tidak ada gunanya. Sekarang adalah waktu untuk menikmati makanan dan minuman ini. Lalu menilai waktu keluarganya bangkrut sudah terlihat sifat mereka semua. Shen Yuan pun bertanya, mengapa Li Yuhang masih berharap pada mereka-mereka semua? Itu cuma orang yang bisa hidup mewah karena bergantung pada keluarga. Ini hanya pemborosan. Kemudian Li Yuhang pun menyebut jika mereka ingin bersenang-senang, Li Yuhang akan mempersilahkan mereka dan dirinya akan pergi duluan. Namun di saat itu Shen Yuan pun bertanya, bagaimana jika kalau 700.000 ini dirinya yang akan berinvestasi? Pernyataan ini pun seketika membuat semua orang kaget. Lin Guangyao pun seketika tertawa keras dan meminta Shen Yuan untuk tidak bercanda. Mereka bukan baru pertama kali kenal, yang lain pun membenarkan hal itu tidak ada gunanya pamer seperti itu. Zhao pun meminta Shen Yuan untuk pergi ke kamar mandi dan cuci muka agar Shen Yuan sadar. Li Yuhang sedang kesulitan, tidak baik bercanda seperti itu. Xie Haijie pun juga mengatakan bahwa dirinya lebih tua dari Shen Yuan, pengalaman jauh lebih banyak. Banyak hal harus tahu batas, sekarang masalah Shen Yuan bukan soal batas lagi tapi udah mulai. Kebanyakan bicara. Lin Guangyao pun membenarkan hal itu. Shen Yuan tidak sadar barusan datang dengan apa kalau perlu dirinya membayar ongkos taksi Shen Yuan bolak-balik. Lalu Lisa yang mendengar semua ini merasa aneh dengan respon orang-orang. Shen Yuan ingin berinvestasi 30% saham. Mengapa? Semua orang berpikir dia cuma pamer. Baru kemarin dia beli mobil seharga 600 juta. Orang dengan kemampuan finansial seperti itu, investasi 700.000 adalah hal yang normal. Lisa pun ingin membantu Shen Yuan, tapi dirinya sebagai orang luar akan membuat masalah ini semakin rumit. Lisa pun bertanya-tanya apa yang harus dirinya lakukan. Kemudian, Shen Yuan pun tanpa menanggapi omongan orang-orang menyebut bahwa 700.000 sudah dirinya transfer dan meminta Li Yuhang untuk melihatnya. Dan betapa kagetnya Li Yuhang saat memeriksa notif di ponselnya. Dengan tangan gemetar, Li Yuhang tidak percaya Shen Yuan mentransfer uang 700.000. Lin Guangyao yang melihat respon kaget Li Yuhang pun bertanya, ada apa? Li Yuhang pun meminta Lin Guangyao untuk melihatnya sendiri. Dan seketika Lin Guangyao kaget. Lin Guangyao pun bertanya-tanya dalam pikirannya jumlah transfer Shen Yuan. Mengapa ada begitu banyak angka nol? Lin Guangyao pun dengan cermat menghitung jumlah nolnya, dan benar saja itu adalah 700.000 yuan. Lisa yang melihat situasi di sekitar pun takjub, tiba-tiba keadaan telah berubah. Setelahnya Lin Guangyao pun pamit untuk pergi. Zhao seketika bertanya, ada apa? Lin Guangyao pun menyebut bahwa dirinya punya urusan penting di rumah dan mereka akan bertemu lagi di lain hari. Lalu Xie Haijie pun bertanya, apa yang sebenarnya terjadi? Lin Guangyao meminta Xie Haijie untuk diam dan ikut saja. Paman dan bibinya sedang mencari Xie Haijie. Namun Xie Haijie dengan polos menyebut bahwa mereka tidak mencarinya. Lin Guangyao pun seketika kesal. Mendengar hal ini, dalam pikirannya sepupunya sendiri tidak punya sopan santun, dengan ini dirinya tidak mau berurusan dengannya lagi. Tapi kalau Shen Yuan punya penghasilan, mengapa dia masih mengincar adiknya? Lin Guangyao pun menyebut Shen Yuan sebagai tukang pamer. Lalu Zhao yang penasaran pun seketika mendekat dan melihat isi chat yang ditampilkan di ponsel Li Yuhang. Dan setelah melihatnya Zhao seketika pergi dan menyebut bahwa dirinya ada urusan di rumah, jadi dirinya pulang duluan. Dan hal ini pun diikuti oleh yang lainnya. Xie Haijie yang bingung dengan situasinya seketika bertanya, mengapa mereka malah pulang?
Lisa seketika mengajak si Haije untuk segera pulang. Lalu saat di luar, si Haije bertanya, apa yang Lisa katakan? Bagaimana Lisa tahu soal catatan transfer tadi? Lisa pun menyebut bahwa Shen Yuan memesan M9 lengkap darinya kemarin. Si Haije pun seketika kaget mendengarnya dan menahan tangan Lisa. Lisa pun bertanya, mengapa si Haije mengira dirinya berbohong, dirinya masih punya bukti pembelian mobilnya di teleponnya. Si Haije pun mengatakan bahwa dirinya tidak sedang mengkritiknya. Tapi mengapa Lisa tidak memberitahu dirinya soal orang kaya ini? Si Haije pun menyebut bahwa Lisa tidak adil dalam hal ini. Dan di saat si Haije memperingatkan Lisa bahwa lain kali Lisa harus lebih jujur. Lisa seketika menarik tangannya dan mengatakan bahwa tidak ada. Lain kali dirinya baru tahu si Haije seperti apa sekarang. Dirinya menyesal bertemu dengan si Haijie. Dengan ini jangan pernah menghubungi dirinya lagi. Kemudian Liu Hang pun mengatakan, jika dirinya tahu Shen Yuan kaya, dirinya enggak perlu mengeluarkan uang untuk semua ini sih. Shen Yuan pun menyebut bahwa sekarang Liu Hang tahu mereka itu hanya ada di waktu senang dan ketika terpuruk mereka tidak ada. Selain itu, Shen Yuan meminta Liu Hang menceritakan soal impian Liu Hang membuka bar. Walaupun dirinya cuma pemegang saham kecil, dirinya bisa merencanakan pengaturan untuk masa depan. Mendengar hal ini, Liu Hang pun tersenyum dan meminta izin untuk menceritakan soal rencananya terlebih dahulu. Lalu setelah Liu Hang menceritakan rencananya, Shen Yuan pun lanjut membahas gaya renovasi dan kondisi operasional dengan Liu Hang. Liu Hang pun tidak menyangka Shen Yuan kuliah bukan buat main. Shen Yuan punya wawasan yang bagus tentang bisnis. Shen Yuan pun menyebut bahwa ini namanya bakat bisnis, tapi dirinya tidak punya banyak waktu ke toko setiap hari, jadi dirinya butuh manajer toko. Lalu, Lisa mengirim pesan kepada Shen Yuan yang memberitahukan bahwa mobil Shen Yuan pesan akan tiba di hari Jumat, dan Shen Yuan bisa datang untuk sisa pembayaran dan mengambil mobilnya. Lalu Shen Yuan pun membalas pesan ini, dengan mengatakan bahwa Lisa tidak perlu terburu-buru. Shen Yuan pun bertanya, apakah Lisa punya waktu besok? Dirinya punya beberapa pertanyaan khusus soal mobil secara langsung. Lisa pun kaget dengan pesan ini. Menurut Shen Yuan, Olive sekarang masih kayak pohon uang mini. Duit yang bisa dipetik sedikit sehingga dirinya harus bikin strategi biar bisa panen lebih besar lagi. Belum lagi penampilan dan bentuk tubuh Lisa bagus sekali. Jadi tidak ada salahnya mengeluarkan uang untuk wanita cantik seperti Lisa. Lalu Lisa pun setuju dengan pertemuan ini. Segera Shen Yuan memberitahu tempat untuk ketemu besok. Keesokan harinya Lisa pun kini tengah menunggu Shen Yuan. Lisa yang menunggu pun bertanya-tanya, mengapa Shen Yuan belum datang, apakah dirinya datang terlalu awal. Lalu di saat itu seorang pria yang merupakan rekan kerja Lisa pun kaget melihat Lisa ada di sini dengan pakaian kantor. Si pria pun merasa bahwa dirinya belum pernah punya kesempatan untuk menggoda si kecil imut ini sebelumnya dan hari ini akhirnya dirinya mendapat kesempatan. Dan diketahui pria ini adalah Zhen Xianyong, manajer umum showroom 4S. Manajer pun memberitahu yang lain bahwa mereka bisa mencari tempat makan lebih dulu, dirinya punya urusan lain. Mereka pun mengerti. Lalu di saat itu mereka pun menyadari maksud manajer dan bertanya-tanya apakah Lisa akan menerima si manajer. Namun, mereka pun yakin Lisa bakal menolaknya. Namun mereka pun penasaran cewek. Mana yang mau makan sendirian di tempat seperti itu? Mereka pun seketika menduga bahwa Lisa datang mau membuat pertemuan dan sengaja agar manajer bertemu dengannya. Lisa biasanya cukup serius, tapi mereka tidak menyangka Lisa seperti ini di belakang. Dan di tempat yang sama, si Haijie mendengar obrolan mereka. Dan ini membuat si Haijie penasaran Lisa akan bertemu dengan siapa. Kemudian si manajer pun mendekati Lisa dan bertanya, apakah Lisa makan di sini juga? Kalau Lisa sendirian, bagaimana kalau mereka makan bersama? Lisa pun seketika meminta maaf kepada si manajer, karena dirinya sudah membuat janji dengan temannya. Mendengar hal ini, si manajer pun menilai bahwa Lisa sangat susah untuk didekati. Si manajer pun seketika mengatakan bahwa dirinya adalah atasannya. Memangnya mengapa kalau dirinya mau makan siang bersama? Kembali Lisa meminta maaf serta meminta si manajer untuk menjaga jarak karena si manajer sudah punya keluarga. Dan si manajer seharusnya tidak melakukan ini.
Mendengar hal ini, si manajer pun mengetahui bahwa Lisa keberatan karena dirinya sudah berkeluarga. Si manajer pun menyebut bahwa itu mudah, dirinya tinggal menceraikan istrinya saja. Di samping itu, si Haijie yang sedang kesana kemari mencari Lisa dan menyebut bahwa Lisa mencampakkannya lalu berhubungan dengan pria lain. Si Haijie pun merasa Lisa meremehkannya. Penghasilan dirinya bisa sampai 50.000 yuan. Mobilnya juga mewah, kurang apalagi dirinya. Dan saat si Haijie menemukannya, si Haijie pun sangat kesal karena dia kalah sama babi tua. Segera si Haijie melabrak Lisa dan menyebut mereka berdua berselingkuh di belakangnya. Lisa pun seketika bertanya, apa maksud si Haijie? Sedangkan si manajer bertanya, siapakah si Haijie? Dan tanpa banyak bacot, si Haijie langsung memukul si manajer dengan sangat keras. Si manajer pun tidak terima dengan hal ini dan menyebut si Haijie gila karena berani memukulnya. Hingga terjadilah sebuah keributan. Di saat itu Shen Yuan pun datang dan tidak menyangka ada si Haijie di sini, serta bertanya-tanya ada apa ini. Namun di saat itu Shen Yuan menyadari dan merasa bersyukur kalau saja si gendut itu bukan kambing hitam dirinya yang akan sengsara. Dan segera Shen Yuan menarik tangan Lisa dan mengajaknya pergi serta meminta Lisa mengabaikan mereka. Kemudian saat di perjalanan Lisa pun mengatakan bahwa sebenarnya dirinya bekerja sama si Haijie baru setengah bulan. Dan pada saat acara makan malam dirinya sadar kalau karakternya sangat buruk. Untungnya mereka berpisah malam itu. Shen Yuan pun menyebut bahwa Lisa beruntung bisa mengetahui karakternya dengan cepat. Dan sekarang semua urusan sudah selesai. Namun Lisa menyebut Shen Yuan salah. Urusannya belum selesai, orang yang dipukul adalah bosnya. Dia pasti akan menjatuhkan dirinya bagaimanapun caranya. Lalu Shen Yuan kembali mengatakan bahwa bos seperti itu tidak cocok untuk Lisa. Lebih baik Lisa pindah tempat kerja saja. Lisa pun menyebut bahwa sekarang cari pekerjaan itu sulit jika dirinya merintis dari awal, semua pelanggannya akan hilang begitu saja. Sebenarnya dirinya juga sudah lelah menjadi sales. Dirinya juga mau pindah profesi, contohnya buka kafe kecil untuk dirinya sendiri. Tapi harga satu toko bisa sampai 40.000 yuan. Mana ada dirinya duit sebesar itu? Mendengar hal ini, Shen Yuan pun mengerti tidak apa-apa jika Lisa tidak punya modal. Shen Yuan pun bertanya, bagaimana jika ada yang mau berinvestasi? Dalam pikiran Shen Yuan selain 700.000 yuan yang dirinya investasikan kepada Li Yuhang. Sekarang dirinya punya sisa 300.000 yuan dalam dana investasi khususnya. Lisa yang mendengar hal ini menyebut jika benar ada maka dirinya akan berhenti bekerja dengan tawanya dan tidak menanggapinya dengan seriusan. Shen Yuan pun seketika menekankan bahwa Lisa harus mengundurkan diri. Dirinya sudah menginvestasikan 300.000 yuan untuk membuka kafe. Dan mulai sekarang Lisa yang akan membantu dirinya. Dan hal ini seketika membuat Lisa sangat kaget. Dalam pikiran Shen Yuan dirinya sedikit khawatir. Kalau misalnya Lisa tidak tertarik, tapi sekarang pendapatan dirinya naik lagi. Lalu Lisa yang mendengar hal ini menyebut itu tidak mungkin. Dan menyebut Shen Yuan sedang bercanda. Shen Yuan pun menyebut bahwa dirinya serius. Shen Yuan pun bertanya apakah Lisa tidak ingin bekerja untuknya. Shen Yuan pun menyebut setelah kafe dibuka dirinya akan membayar Lisa sebesar 12.000 yuan per bulan. Ditambah bonus khusus. Jika Lisa bekerja selama 3 bulan, dirinya akan memberikan Lisa mobil seharga 200.000 yuan. Mobil Lisa sekarang sudah agak tua, waktunya ganti yang baru. Mendengar hal ini, Lisa pun menilai bahwa ini tanpa tekanan target. Hanya kerja 3 bulan sudah dapat mobil. Itu membuat pendapatannya lebih dari 300.000 yuan setahun. Namun di saat itu, Lisa pun bertanya, apakah Shen Yuan berniat untuk menjadikan dirinya sebagai simpanan. Lisa pun seketika mengatakan bahwa Shen Yuan tidak perlu melakukan hal ini hanya demi dirinya. Dalam pikiran Lisa, meskipun tawaran ini terdengar menggiurkan dirinya tidak ingin menjadi burung dalam sangkar apalagi sebagai orang ketiga. Lalu Shen Yuan pun meminta Lisa untuk tidak berpikir terlalu jauh. Dirinya hanya ingin membuka jaringan kafe dan toko pertama adalah proyek. Percontohan jadi hubungan mereka murni antara bos dan karyawan. Mendengar hal ini, Lisa pun mengerti dan beri dirinya waktu untuk mempertimbangkannya. Lalu di saat yang sama, Olive mengirim pesan kepada Shen Yuan dan bertanya, apakah Shen Yuan ada waktu malam ini?
Jika ada maka temani dirinya minum minuman dingin. Melihat pesan ini, Shen Yuan pun heran dengan kata minuman dingin ini. Shen Yuan pun bertanya-tanya, apakah Olip begitu maunya? Lalu Shen Yuan pun mengingatkan hal itu. Namun Shen Yuan meminta Olip untuk sedikit mengendalikan keinginannya, agar tidak terjadi seperti kemarin. Lalu Shen Yuan pun mengatakan kepada Lisa bahwa dirinya punya urusan. Jadi dirinya akan pergi lebih dulu, dan kabarin nanti jika Lisa sudah memutuskannya. Kemudian berpindah di sebuah kamar hotel saat Shen Yuan masuk. Seketika Olip memeluk Shen Yuan dan mengatakan bahwa dirinya merindukan Shen Yuan. Shen Yuan pun juga mengatakan hal yang sama. Namun di saat itu Olip menyadari sesuatu, ada bau parfum wanita lain di pakaian Shen Yuan. Shen Yuan pun merasa bahwa itu tidak mungkin. Dalam pikiran Shen Yuan menduga bahwa ini karena dirinya naik mobil Lisa sehingga parfumnya jadi menempel pada dirinya. Lalu Olip pun agak marah dan bertanya, apakah Shen Yuan diam-diam menemui wanita lain? Shen Yuan pun seketika mendekat dan berbisik bahwa itu tidak mungkin. Dirinya hanya punya Olip seorang. Tapi dirinya tadi pergi ke showroom 4S untuk mengurus dokumen mobil. Mungkin dari sana ada bau parfum cewek lain yang menempel. Olip tahu bahwa sales showroom selalu memakai parfum yang kuat. Olip pun mengerti, tapi kalau lain kali Shen Yuan bertemu wanita lain, maka beritahu dirinya sebelumnya. Dan juga jaga jarak dengan sales itu. Shen Yuan pun mengerti, dalam pikiran Shen Yuan ini bukan soal setia atau tidak. Tugas dari sistem adalah menghabiskan uang untuk berbagai wanita agar mendapat cashback. Dirinya tidak bisa hanya terpaku pada satu orang. Lalu Olip pun menyebut bahwa dirinya akan pergi mandi lebih dulu. Namun Shen Yuan pun menyebut bahwa mandinya nanti saja, dan segera mengajak Olip melakukan permainan ebol-ebol. Olip dengan nada bergetar pun menyebut dirinya harus mandi agar wangi. Namun Shen Yuan yang sudah melepas baju Olip menyebut bahwa dirinya suka bau Olip yang tidak mandi. Lalu Olip juga mengatakan bahwa mereka juga sama. Sebenarnya dirinya juga menyukai aroma Shen Yuan yang tidak mandi. Shen Yuan pun bertanya, bukankah itu seharusnya kata-kata dirinya Olip benar-benar membakar gairahnya? Dan seketika Shen Yuan mencelepot Olip. Hal ini pun membuat Olip tidak bisa bergerak dan hanya bisa pasrah dengan pencelepotan ini. Lalu 2 jam kemudian, kembali Olip mengatakan bahwa dirinya ingin melakukannya lagi kembali. Shen Yuan panik dan meminta Olip untuk membiarkan dirinya mandi lebih dulu. Karena dirinya banyak berkeringat, tubuhnya juga lengket, ini sangat tidak nyaman. Dengan keadaan gemetar, Shen Yuan berjalan dan melihat bahwa keinginan Olip jauh lebih besar dari Zhou Wanting. Olip sih puas, tapi energi dirinya yang terkuras habis. Namun di saat itu Shen Yuan pun kaget dan bertanya-tanya, mengapa pencelepotan ini bisa meningkatkan nilai kesukaan Olip begitu besar? Malam sebelumnya naik ke 86, hari ini langsung naik ke angka 90. Lalu di saat itu tiba-tiba sebuah notifikasi sistem muncul dan sistem mendeteksi bahwa Shen Yuan telah mendapatkan seseorang dengan tingkat kesukaan di atas 90. Dan hadiah akan segera diberikan. Pertama, yaitu kupon lotre senilai 1 juta yuan, kredit belanja 1 juta yuan, dan kemampuan tanpa perasaan. Menurut Shen Yuan, kupon lotre 1 juta yuan ini akan mempermudah dan menjelaskan dari mana uangnya berasal, dan bisa digunakan untuk melunasi hutang keluarganya. Lalu kemampuan tanpa perasaan ini adalah kemampuan yang membuat Shen Yuan dapat menguasai segalanya. Dengan ini Shen Yuan pun meminta maaf kepada Olip. Dirinya sekarang akan bangkit, mulai sekarang bukan Olip yang mengendalikan dirinya, tapi dirinya yang akan mengendalikan Olip. Dan segera Shen Yuan menggunakan kemampuan ini. Shen Yuan pun merasakan bahwa dirinya bisa merasakan energi luar biasa di antara kedua kakinya. Hadiah karena mendapat nilai kesukaan 90 dari seorang wanita benar-benar luar biasa. Lalu Shen Yuan sendiri menilai kesukaan 90 dari seorang wanita benar-benar luar biasa. Sepertinya sistem memberikan hadiah berdasarkan apa yang paling dirinya butuhkan. Tapi untuk mencapai nilai 90 tidak mudah. Li Xiao memang sudah lebih dari 60, tapi untuk menyampaikan dengan Olip masih jauh sekali. Lisa gadis bertubuh tinggi dengan stoking hitam juga sudah melewati nilai 60. Sepertinya dirinya harus bergerak pelan-pelan. Shen Yuan pun penasaran.
Kapan wanita berikutnya dengan tingkat nilai kesukaan lebih dari 90 akan muncul? Hadiah apa yang akan terbuka nantinya? Namun Shen Yuan akan menyimpan pikiran ini lebih dulu. Yang terpenting sekarang mencoba kemampuan yang diberikan oleh sistem. Lalu Shen Yuan pun kembali ke tempat tidur. Olive pun bertanya, bukankah tadi Shen Yuan ingin mandi? Shen Yuan pun seketika menyebut bahwa dirinya berubah pikiran dan mengajak Olive melakukan round kedua dengan cara yang berbeda. Dan seketika Shen Yuan menangkap Olive dan membalikan tubuh Olive. Olive pun seketika bergetar dan bertanya, mengapa rasanya sedikit berbeda dari sebelumnya? Ini terasa strong. Kemudian di sisi lain, Lisa pun sedang curhat dengan temannya yang bernama Qian Qian. Lisa pun memberitahu Qian Qian bahwa ada seorang pria yang menawarkan 300.000 yuan untuk membantunya membuka toko. Dan berkata bahwa jika dirinya bekerja selama 3 bulan, dia akan memberi dirinya mobil seharga 200.000 yuan. Lisa pun bertanya pendapat Qian Qian mengenai hal ini. Apakah pria itu mencoba menjadikannya sebagai simpanan? Tapi dia sudah memiliki pacar. Qian Qian pun menduga Lisa telah bertemu penipu. Lisa pun menyebut bahwa itu tidak mungkin. Dirinya sudah beberapa kali bertemu dengannya. Dia bahkan membeli mobil dari dirinya terakhir kali. Qian Qian pun seketika bertanya, berapa umurnya? Setahu Qian Qian pelanggan mobil Lisa kebanyakan pria paruh baya. Lisa pun menyebut bahwa umur pria itu 21 tahun. Qian Qian pun tidak percaya ini masih muda sudah membeli mobil mewah. Qian Qian pun bertanya apakah dia tampan. Lisa pun menyebut bahwa dia lumayan tampan. Qian Qian mengatakan bahwa dia mau mengeluarkan 300.000 yuan untuk membantu Lisa membuka toko dan membelikan mobil seharga 200.000 yuan. Pria yang kaya tampan dan masih muda dengan ini apa yang perlu diragukan lagi. Namun Lisa menyebut bahwa dia lebih muda 5 tahun dari dirinya. Qian Qian pun menyebut bahwa itu bukan. Orang bilang wanita yang lebih tua 3 tahun itu seperti memegang batang emas. Dengan selisih umur mereka, dia seperti memegang 2 emas batangan. Kembali Lisa menyebut bahwa pria itu sudah punya pacar. Qian Qian pun menyebut bahwa pacar bukan berarti istri. Qian Qian pun bertanya-tanya Lisa ini bodoh atau gimana? Dengan pria seperti itu meski dia sudah menikah tetap saja tidak masalah. Lagi pula dalam kondisi seperti ini Lisa bisa merebutnya untuk dirinya sendiri. Lisa pun seketika bertanya apa yang Qian Qian katakan. Qian Qian pun menyebut karena Lisa begitu ragu, maka serahkan saja pria kaya kecil Lisa itu kepada dirinya. Biar dirinya yang menanggung semua ini. Iisa pun menyebut, bukankah Qian Qian sudah punya pacar? Qian Qian pun tidak masalah dengan itu. Jika benar-benar ada sponsor kaya seperti ini, dirinya bisa langsung kembali menjadi jomblo. Lisa pun menyebut bahwa dirinya tidak lagi sedang bercanda. Namun Qian Qian izin pamit lebih dulu karena pacarnya sudah kembali. Mereka akan melanjutkan pembicaraan ini lagi nanti. Dan pada akhirnya Lisa pun dibuat galau oleh Shen Yuan. Lalu 40 menit kemudian Olive bertanya, mengapa kali ini berbeda dari sebelumnya? Shen Yuan pun balik bertanya apa yang berbeda, apakah dirinya lebih kuat? Olive pun malu mengakuinya. Dalam pikiran Olive, mereka baru saja melakukannya sebanyak 2 kali dalam waktu 40 menit. Lalu Shen Yuan pun bertanya, apakah Olive suka? Dan mengajak Olive untuk melakukannya sekali lagi. Olive pun seketika bangun dan bersemangat serta bertanya, apakah Shen Yuan masih sanggup? Shen Yuan pun mengatakan bahwa dirinya ingat Olive belajar menari. Shen Yuan pun meminta Olive untuk memimpin kali ini. Olive pun bertanya-tanya soal dirinya di atas. Dirinya tidak tahu caranya. Shen Yuan pun menyebut bahwa Olive bisa belajar. Pengalaman itu didapat dari latihan. Olive pun seketika dengan malu-malu menyebut Shen Yuan goblok. Dan ronde ketiga dengan tema kuda terbang pun dimulai. Lalu keesokan harinya, Olive sudah kembali ke kampus lebih dulu. Sedangkan Shen Yuan bisa tidur lebih lama karena tidak ada kelas pagi ini. Namun di saat itu, Shen Yuan ingat mengenai kupon lotre yang baru saja dia dapatkan dan segera memeriksanya. Di saat Shen Yuan mencocokkan tiap nomor yang ada di kupon, Shen Yuan pun sangat kaget semuanya cocok. Dan Shen Yuan akan mendapat uang sebesar 6,8 juta yuan. Shen Yuan pun merasa sangat bersemangat karena mendapat jackpot. Dengan ini dirinya harus memberitahu ayah dan ibunya
Sejak keluarga mereka bangkrut, mereka sudah terlalu lama hidup susah. Lalu Shen Yuan pun bergegas pergi ke rumah dan seketika berteriak memanggil ayah dan ibunya. Ibunya pun seketika menegur Shen Yuan. Jika pulang ya pulang saja, tidak perlu berteriak, nanti malah mengganggu tetangga. Shen Yuan pun seketika bertanya, di manakah ayahnya? Dan meminta ibunya untuk segera memanggil ayahnya. Ada hal penting yang harus dirinya sampaikan. Lalu ketika ayahnya datang, ayah Shen Yuan pun bertanya mengenai hal penting apa yang harus menunggu dirinya. Ayah Shen Yuan pun menduga bahwa Shen Yuan membuat masalah lagi. Shen Yuan pun bertanya apa yang ayahnya pikirkan. Ini adalah kabar baik serta meminta ayahnya untuk duduk lebih dulu. Shen Yuan pun seketika mengatakan bahwa mereka kaya, dirinya menang 6 juta yuan. Ibunya pun seketika bertanya, apakah Shen Yuan terlalu stres karena sekolah akhir-akhir ini? Ayah Shen Yuan pun meminta Shen Yuan untuk fokus saja pada sekolahnya. Dirinya yang akan mengurus hutang keluarga. Jangan terlalu khawatir dan jangan melamun sepanjang hari. Namun Shen Yuan pun memaksa ayahnya untuk melihat kupon ini secara baik-baik. Saat ayah Shen Yuan memeriksanya dengan cermat, ayah Shen Yuan sangat kaget dan memberitahu ibu Shen Yuan. Mereka benar-benar menang. Ibu Shen Yuan tidak menyangka hal ini, mereka benar-benar menang. Shen Yuan pun mengatakan bahkan setelah dipotong pajak 20%, mereka masih bisa mendapatkan lebih dari 5 juta yuan. Dengan uang ini mereka bukan hanya bisa melunasi hutang, tetapi kehidupan keluarga mereka bisa jauh lebih baik. Ibu Shen Yuan pun menyebut bahwa ini harus dicatat sebagai momen paling bersejarah keluarga mereka. Hari ini tidak perlu memasak dan mengajak mereka makan di luar untuk merayakan kemenangan besar mereka. Lalu Shen Yuan pun menyebut bahwa sekarang dirinya mahasiswa tingkat 3, tinggal 1 tahun lagi untuk lulus. Dirinya berpikir untuk mencoba berbisnis sendiri di luar untuk melatih diri. Ayah Shen Yuan pun merespon hal ini dan mengatakan bahwa sekarang bisnis tidak mudah, tapi bagus kalau Shen Yuan punya tekad seperti ini. Anak muda memang harus berani mencoba, karena ini uang yang Shen Yuan menangkan. Lebih baik Shen Yuan sendiri yang mengaturnya, tapi menurutnya lebih baik mereka sisihkan sebagian untuk berjaga-jaga kalau nanti Shen Yuan mengalami kerugian. Setidaknya masih ada cadangan. Dengan ini, Shen Yuan pun menyebut bahwa dirinya akan mengambil 1 juta yuan. Sisanya mereka gunakan sesuai kebutuhan. Ayah Shen Yuan pun mengerti. Ibu Shen Yuan meminta Shen Yuan untuk melakukan apapun yang Shen Yuan mau. Mereka mendukungnya. Kemudian di tempat lain, si manajer memanggil Lisa. Dan Lisa pun harusnya mengetahui mengapa dirinya sampai memanggil Lisa ke sini. Si manajer pun meminta Lisa untuk melihat hal ini baik-baik. Ini adalah hasil kerja pria yang Lisa pilih. Iisa pun menyebut bahwa dirinya sudah lama putus dengannya. Dirinya tidak ada hubungannya lagi. Jika ada masalah maka tanyakan saja kepada si Haijie. Si manajer pun meminta Lisa untuk tidak seperti itu. Setiap masalah pasti ada penyebabnya. Kalau bukan karena Lisa, dirinya tidak mungkin dipukuli tanpa alasan. Dalam pikiran si manajer, Lisa benar-benar licik, dirinya harus memanfaatkan situasi ini untuk mendapatkannya. Kembali Lisa bertanya apa hubungannya pertarungan mereka dengan dirinya. Lagi pula dirinya sudah bilang kemarin bahwa dirinya punya janji. Tapi si manajer tetap memaksa duduk di sebelahnya. Si manajer pun bertanya, mengapa Lisa masih keras kepala? Kemarin sore meninggalkan pos tanpa izin membuat pelanggan di showroom tidak terlayani. Sebagai hukuman Lisa dilarang menangani pelanggan sepanjang bulan ini. Jika Lisa sudah memikirkannya secara matang baru Lisa mencari dirinya lagi. Lisa pun kembali bertanya, mengapa seperti ini? Dirinya sudah izin kemarin. Si manajer pun tertawa keras dan menyebut itu pertanyaan bagus. Ini bukan hari pertama Lisa bekerja karena dirinya manajer utama di toko ini. Semua keputusan ada di tangannya. Mendengar hal ini, Lisa pun sangat jengkel. Dalam pikiran si manajer melarangnya menangani pelanggan, berarti memotong komisinya. Jika Lisa mendapat gaji pokok itu cuma 1.200 yuan per bulan, tidak akan cukup untuk bayar sewa rumah. Lisa pun menyebut si manajer sebagai orang yang sombong. Padahal baru jadi manajer biasa ini cuma pekerjaan biasa, jika perlu dirinya berhenti bekerja mulai sekarang. Si manajer pun seketika menegur Lisa dan meminta Lisa untuk tidak pergi dulu, serta pikirkan hal ini baik-baik.
Liz pun tidak menghiraukan panggilan dari si manajer. Dalam pikiran si manajer tidak mungkin tidak tampil menonjol, tapi dia berbeda dari kebanyakan orang. Dia mengerjakan sesuatu dengan tenang dan stabil. Dengan ini Lisa akan melupakan dulu apa yang ingin dilakukan Shen Yuan, sekedar bekerja untuknya saja sudah merupakan jalan keluar yang bagus. Lalu sebelum Shen Yuan keluar, Oli pun menanggapi perkata Shen Yuan. Dirinya tidak perlu berpikir lagi, dirinya berhenti sekarang. Lalu 20 menit kemudian, Lisa pun mengirim pesan kepada Shen Yuan dan memberitahu Shen Yuan bahwa dia sudah mengundurkan diri. Apakah yang Shen Yuan tawarkan kemarin masih berlaku? Shen Yuan pun mengucapkan selamat Lisa telah keluar dari penderitaan dan memilih jalan yang lebih baik. Jika Lisa ada waktu, lihatlah beberapa lokasi Tokom, kalau ada yang cocok akan mereka ambil dalam pikiran. Shen Yuan ini adalah hal yang bagus, sepertinya tugas investasi yang tersisa sebesar 300.000 yuan sudah selesai, tidak perlu lagi mencari proyek lain. Kemudian saat ini Shen Yuan memenuhi panggilan Li Xiao. Li Xiao pun meminta maaf karena merepotkan. Shen Yuan dirinya harus memindahkan kantor, tapi barangnya terlalu banyak untuk dirinya pindahkan sendiri. Dirinya tadinya ingin meminta bantuan ketua kelas, tapi dia sedang cuti. Shen Yuan pun menyebut bahwa itu tidak masalah. Dirinya tidak ada kelas pagi ini. Dirinya juga tidak ada kegiatan di rumah. Shen Yuan pun bertanya, apakah semua ini dipindahkan? Li Xiao pun mengiyakan hal itu, jika hanya buku dan dokumen dirinya bisa mengurusnya sendiri. Tapi meja dan lemari arsip ini terlalu berat. Lalu Li Xiao pun berusaha mengambil barang-barang yang ada di atas lemari arsip, karena jika tidak diambil nanti bisa jatuh saat dipindahkan. Namun nyatanya Li Xiao tidak sampai menjangkaunya. Hingga Shen Yuan pun datang, membantu Li Xiao. Namun karena terlalu dekat, si Otong menyentuh lapisan kedua Li Xiao. Hal ini pun membuat Li Xiao malu, karena ini lebih dekat daripada sebelumnya. Li Xiao pun punya pikiran dan bertanya-tanya, apakah Shen Yuan benar-benar memiliki perasaan kepada dirinya? Lalu Li Xiao pun mengucapkan terima kasih kepada Shen Yuan atas bantuannya. Lalu tak berselang lama siswa lain pun datang untuk membantu Liao. Namun di saat itu mereka pun merasa heran dan bertanya-tanya mengapa wajah Li Xiao merah. Lalu Shen Yuan pun meminta kepada siswa lain untuk membantunya membawa lemari arsip ini ke kantor sebelah lebih dulu. Mereka pun mengerti. Lalu dalam pikiran Li Xiao, dirinya merasa terselamatkan. Mereka berdua datang sedikit terlambat, jika tidak mereka pasti akan melihatnya. Selain itu Shen Yuan makin liar. Dirinya tidak masalah kalau di rumah tapi tidak di kantor juga. Tapi Li Xiao merasa aneh. Mengapa dirinya merasa kesal kepada Shen Yuan? Namun Li Xiao berusaha menepis perasaannya. Shen Yuan adalah muridnya. Di samping itu Shen Yuan pun merasa bingung. Mengapa nilai kesukaan Li Xiao tiba-tiba naik ke angka 71? Mungkinkah Li Xiao semakin suka kepada dirinya? Tapi menurut Shen Yuan bukan apa-apa. Pantat Li Xiao sangat besar. Tapi dirinya tidak menyangka bisa naik ke angka 71. Dengan ini Shen Yuan harus sering-sering ke sini agar hubungan mereka semakin erat. Kemudian berpindah ke 800 meter dari gerbang selatan sekolah. Para wanita pun menegur Li Zanpeng. Mereka dengar Li Zanpeng langsung membeli mobil itu seharga 280.000 yuan. Li Zanpeng belum lulus tapi sudah naik mobil mewah dan dia selalu peringkat 1. Dalam pikiran Li Zanpeng, Oli pura-pura polos dan menolak dirinya, tapi lihat masih banyak wanita yang mendekati dirinya. Lalu Li Zanpeng pun tertawa dan menyebut bahwa beberapa orang bahkan memandang rendah mobilnya. Teman wanita pun bertanya, mana ada yang sekaya itu, ditolak emang keluarganya? Seperti apa mereka pun menyebut masih ada saja yang tidak paham kondisinya kerja. Beberapa tahun pun belum tentu bisa beli mobil. Namun di saat itu pandangan Li Zanpeng teralihkan karena ada wanita cantik di dekatnya. Kakinya juga mulus, bahkan walaupun umur dirinya berkurang 10 tahun itu tidak masalah. Asal bisa dekat dengannya, Li Zanpeng sangat ingin tahu siapa wanita ini. Lalu perhatian mereka pun teralihkan kepada sebuah mobil tanpa pengemudi. Mereka pun bertanya-tanya jenis mobil. Apakah itu? Li Zanpeng pun kaget bahwa di depan toko ini adalah mobil M9. Dan saat diperhatikan ternyata itu adalah Shen Yuan yang baru saja keluar dari mobil tersebut. Li Zanpeng pun bertanya-tanya dalam pikirannya,
Mengapa Shen Yuan punya mobil? Bukankah keluarganya sudah bangkrut? Kemudian Shen Yuan masuk ke kafe tersebut dan seketika Lisa memanggil Shen Yuan. Dan hal ini pun membuat Li Zanpeng sangat kaget karena wanita cantik itu ingin ketemu Shen Yuan. Lalu Lisa pun memberitahu Shen Yuan bahwa pemilik kafe ini akan segera datang. Selain itu Lisa pun bertanya, apakah Shen Yuan suka dengan mobilnya? Shen Yuan pun mengiyakan hal itu. Lalu hal ini pun membuat teman-teman wanita Li Zanpeng pun seketika berbisik dan bertanya kepada Li Zanpeng bahwa Shen Yuan agak aneh. Li Zanpeng sendiri tidak menghiraukan teman wanitanya dan berpikir hal ini serta bertanya-tanya Shen Yuan baru saja putus sama pacarnya. Sekarang sudah sama wanita lain. Lalu tak berselang lama sang pemilik kafe pun datang. Dia adalah Vera. Vera pun meminta maaf membuat mereka menunggu karena dirinya baru selesai menjemput anaknya. Saat mereka berjabat tangan, Vera tidak menyangka Shen Yuan terlihat sangat muda. Shen Yuan pun juga mengatakan hal yang demikian bahwa mereka berdua masih di sekitar umur 20 tahunan. Dan segera Shen Yuan mempersilakan Vera untuk duduk. Lalu Tante Vera pun menceritakan bahwa bisnis toko ini biasa saja, tetapi karena dekat dengan sekolah masih ada banyak pelanggan. Masalahnya adalah dirinya punya urusan rumah tangga dan mengurus anak-anak. Jadi dirinya tidak punya pilihan selain menjual toko ini seharga 300.000 yuan. Mendengar hal ini, Shen Yuan pun berpikir walaupun modalnya 300.000 yuan, tapi 50.000 akan diberikan kepada Lisa sebagai uang pangkal dan sisanya untuk biaya pindahan. Lalu Shen Yuan pun mengatakan bahwa dirinya tak akan menawar lagi. Dirinya berani di angka 250.000. Mendengar hal ini, Vera pun berpikir harganya sedikit lebih jauh dari perkiraannya, tapi jika tidak dirinya terima, mungkin tidak ada yang mau beli. Dengan ini, Vera pun akan setuju. Lalu Vera pun bertanya, apakah dengan harga itu apa mereka bisa tanda tangan kontrak dan bayar pengalihan hak? Shen Yuan pun mengerti mereka akan segera kirimkan uang 250.000 itu. Lalu Vera pun memberitahu pelayan kafe yang bernama Xiao Qiu bahwa Shen Yuan sekarang adalah bos barunya. Xiao Qiu bisa mengajaknya untuk membiasakan diri dengan situnya nanti. Xiao Qiu pun mendekat dan seketika menyapa Shen Yuan. Shen Yuan pun meminta Xiao Qiu untuk membawa Lisa untuk melihat toko ini. Dirinya jarang datang ke Koto dan dia akan bertanggung jawab atas semua hal di toko mulai sekarang. Kembali para wanita berbisik dan mendengar bahwa baru saja beberapa menit sudah ada transaksi 200.000 yuan. Belum lagi Shen Yuan membelikan toko ini untuk wanita di sebelahnya. Mendengar hal ini, Li Zanpeng pun semakin jengkel. Kemudian ponsel milik Vera pun berbunyi, dan Lisa sempat melihat ke arah ponselnya. Vera pun meminta maaf ada telepon masuk dan dirinya ingin menjawabnya lebih dulu. Lalu Lisa pun menyebut bahwa sepertinya Vera adalah istri manajer Xianyong. Orang yang bertengkar dengan Xie Haijie bosnya di showroom 4S. Shen Yuan pun bertanya, apakah ini kebetulan? Dalam pikiran Shen Yuan, istri si manajer itu sudah cantik. Tapi dia masih mau selingkuh sama pegawainya. Shen Yuan pun tidak mempercayai hal ini dan dirinya akan menjadi yang pertama melawannya. Lalu Lisa pun menyebut bahwa dirinya masih punya rekaman pelecehan dan ancaman dari Xianyong. Dirinya mau kompensasi dan biar orang-orang di industri mobil tahu kelakuannya. Lisa pun bertanya, apakah sebaiknya dirinya memberitahu Vera? Shen Yuan pun menyebut bahwa dirinya rasa itu tidak sopan. Lisa pun seketika bertanya alasannya menurut Shen Yuan setelah chat itu jadi viral. Xianyong pasti sadar. Siapa yang menguploadnya seorang pria berusia 40 tahun yang kehilangan pekerjaan tetapi masih memiliki istri dan anak yang harus dinafkahi. Dirinya khawatir Xianyong mungkin akan melakukan sesuatu yang berbahaya kepada Lisa. Jika begitu biar dirinya saja yang menanganinya. Shen Yuan yakin Lisa tidak akan terlibat. Lisa pun seketika berterima kasih kepada Shen Yuan. Lalu Shen Yuan pun menyebut bahwa dirinya baru saja mentransfer 200.000 yuan kepada Vera dan 50.000 yuan lagi kepada Lisa. 24.000 yuan itu adalah gaji 2 bulan pertama Lisa. Sisanya untuk biaya operasional toko. Lalu di saat itu tiba-tiba notifikasi sistem kembali masuk, di mana Shen Yuan terdeteksi telah menggunakan seluruh dana investasi. Tugas investasi telah selesai, tingkat investasi Shen Yuan telah naik dari investasi pemula menjadi investor junior. Dengan itu tugas baru pun muncul,
Kehidupan sempurna seharusnya memiliki industri yang lebih kaya. Dengan ini Shen Yuan menerima investasi sebesar 10 juta yuan. Khusus untuk memperluas investasi hadiah, semua pendapatan dari investasi akan menerima 3 kali lipat. Uang kembali tugas kedua setelah menyelesaikan investasi, Shen Yuan akan menerima saham dari industri misterius. Shen Yuan yang mengetahui hal ini sangat takjub. Sistem memberinya 10 juta buat investasi tambahan, belum lagi saham dari industri lain ini sangat menguntungkan. Lalu Vera pun kembali dan menyebut bahwa pembayaran sudah diterima. Dengan ini semoga kerjasama mereka bekerja dengan baik, semoga mereka bisa bertemu lagi. Lalu di saat Shen Yuan menjabat tangan Vera, Shen Yuan merasa tangan Vera sangat lembut dan menggairahkan. Inikah pesona menjadi seorang istri? Emang sangean nih bocah. Shen Yuan pun segera menanggapi omongan Vera dan menyebut bahwa mereka pasti akan bertemu lagi. Lalu setengah jam kemudian Shen Yuan mengajak Lisa untuk makan. Lisa pun menyebut bahwa tempat ini sedikit mahal. Lisa pun bertanya, apakah Shen Yuan sering ke sini? Shen Yuan pun tidak membenarkan hal itu. Tapi hari ini adalah hari spesial untuk merayakan keberhasilan mereka. Dalam pikiran Shen Yuan, dirinya menyadari bahwa Lisa mungkin sulit diraih, tapi percaya atau tidak dirinya akan mendapatkan Lisa. Lalu Shen Yuan pun bertanya, mengapa Lisa tidak duduk di sampingnya saja? Di saat Lisa berpindah, Shen Yuan seketika menariknya agar duduk lebih dekat. Menurut Shen Yuan, dirinya menghabiskan 300.000 yuan untuk membeli kafe, dan dirinya harus memberi gaji sebesar 12.000 yuan setiap bulan. Sudah waktunya untuk mengumpulkan bunga. Lalu Lisa pun berpikir, bukan cinta namanya kalau tidak ada alasannya. Lisa pun bertanya, apakah Shen Yuan mau menghasilkan uang dari kafe? Vera sendiri bilang, kalau itu sudah cukup untuk menjaga keseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran. Dan dirinya hanya bisa beri ini untuk Shen Yuan. Lalu di saat kedekatan mereka semakin intens, Lisa pun menyebut bahwa pelayannya mau masuk. Namun Shen Yuan mengatakan bahwa makanan tidak disajikan secepat itu. Dan seketika Shen Yuan mulai menggunakan skill racekkan marmot. Hingga Lisa bergetar. Lalu 10 menit kemudian, suara ketukan pintu pun terdengar dan hal ini membuat Lisa panik dan menjauh. Pelayan pun memberitahu Shen Yuan bahwa makanannya sudah siap. Shen Yuan pun segera mempersilakan pelayan itu masuk. Lalu Shen Yuan pun menyebut bahwa ini adalah hidangan khas mereka dan mengajak Lisa untuk mencobanya. Lalu Lisa pun menilai Shen Yuan. Sebenarnya cukup ganteng, sayangnya penampilannya kurang. Pasti ada wanita cantik di sekitar Shen Yuan dan dia ada di luar sana. Namun Lisa pun merasa memikirkan hal ini tidak ada gunanya karena dirinya sudah terikat dengan Shen Yuan. Lalu 40 menit kemudian, pelayan pun menyebut bahwa totalnya adalah 2.600 yuan dan mempersilakan Shen Yuan untuk memindai pembayarannya. Dalam pikiran Shen Yuan, walaupun harga makanannya 2.600, sistemnya menawarkan cashback 3 kali lipat yang berarti dirinya mendapat keuntungan bersih 5.300 yuan. Satu kali makan setara dengan komisi penjualan mobil, orang kaya mudah sekali menghabiskan 2.000 yuan. Sedangkan dirinya menghabiskan umur 20 tahunnya. Kemudian Lisa pun mengatakan bahwa dirinya mau ke kafe untuk mengecek keadaan Xiao Qiu. Dirinya harus pergi bekerja di sana besok dan dirinya ingin tahu secepat mungkin. Shen Yuan pun menyebut bahwa sekarang sudah pukul 7:30 dan Xiao Qiu selesai bekerja pukul 9. Kalau Lisa bikin orang lain pulang lebih lama, Lisa pasti dibenci. Sekarang mereka pulang lebih dulu untuk mengisi ulang semangat mereka buat besok, dan dirinya akan mengantar Lisa pulang. Lisa pun berterima kasih karena Shen Yuan mengantarnya pulang. Kemudian Lisa mengatakan bahwa hari ini Shen Yuan sudah bekerja keras, tapi untuk laporan kerja akan dirinya berikan setelah kerja besok dan pamit masuk ke rumah. Namun Shen Yuan beralasan bahwa dirinya sedikit haus dan bertanya, bolehkah minum sebentar? Lisa pun merasa bahwa hal itu kurang memungkinkan dalam pikiran Lisa. Dirinya bertanya-tanya apakah progresnya terlalu cepat? Padahal waktu di restoran Shen Yuan sudah melewati batasnya. Mendengar hal ini, Shen Yuan bertanya, memangnya ada orang lain di rumah Lisa? Lisa pun tidak membenarkan hal itu, dirinya saja sudah putus dengan Xie Haijie.
Mendengar hal ini, Shen Yuan pun tertawa dan kembali bertanya, apa salahnya buat minta minum? Lisa pun kembali bertanya, apakah Shen Yuan cuma mau minum terus pulang? Shen Yuan pun membenarkan hal itu, tapi jika Lisa mau dirinya menginap di sini semalam, dirinya juga tidak apa-apa. Lisa pun tidak menginginkan hal itu. Kemudian saat masuk ke rumah Lisa, Shen Yuan dengan cepat merangkul Lisa. Lisa pun seketika bertanya, bukannya Shen Yuan mau minum? Shen Yuan pun membenarkan hal itu, tapi bukan air minum yang biasa. Dan seketika Shen Yuan mencelepotnya. Lalu, sementara itu di bawah apartemen Lisa, nyatanya Xie Haijie datang ke sini dengan seikat bunga besar. Menurut Xie Haijie, Lisa keluar dari pekerjaan pasti karena dirinya. Dengan ini Xie Haijie harus meminta maaf dulu. Walaupun dirinya hanya temannya saja, tapi dirinya harus dapatkan kembali Lisa. Selain itu, lampu rumahnya mati, pasti Lisa tidak ada di rumah. Xie Haijie pun akan menaruh bunga mawar di bawah pintunya. Dirinya tidak mau perjuangan dirinya sirna begitu saja. Lisa pasti tahu kalau yang mengirim bunga ini adalah dirinya. Namun, saat di depan pintu rumah Lisa, Xie Haijie harus menghadapi kenyataan yang pahit-pahit. Di depan pintu rumah Lisa terdengar suara yang tidak asing di telinganya. Xie Haijie pun menyebut bahwa itu suara Lisa. Lisa bilang dia tidak punya hubungan dengan Xianyong. Xie Haijie pun menyebut Lisa sebagai pembohong. Lalu Xie Haijie pun seketika menggedor pintu rumah Lisa dan meminta Xianyong Usung untuk keluar. Mendengar hal ini, Shen Yuan menyadari bahwa ini suara dari Xie Haijie. Shen Yuan pun bertanya-tanya mengapa dia ke sini, bukannya mereka sudah putus. Lalu Lisa pun bertanya, apakah di luar ada orang? Dirinya merasa ada suara ketukan. Namun Shen Yuan segera mengatakan bahwa itu paling dari kamar sebelah. Dengan ini Shen Yuan mengajak Lisa untuk ebol-ebol, namun Lisa sendiri berbisik bahwa dirinya belum siap. Lisa pun memohon agar Shen Yuan tidak kasar. Sedangkan Xie Haijie sendiri hanya tertunduk lesu dan menilai bahwa sepertinya Lisa sudah punya orang lain, dan dirinya tidak punya kesempatan lagi. Lalu 1 jam kemudian Lisa yang berada di posisi ini menilai bahwa posisi semacam ini enak, tapi sedikit melelahkan. Shen Yuan yang melihat tubuh dan kaki Lisa mulai gemetar menyadari bahwa Lisa telah lelah. Dan seketika merebahkannya. Lisa pun bertanya, Shen Yuan sedang apa? Shen Yuan pun meminta Lisa untuk tiduran saja biar tidak kecapean. Menurut Shen Yuan, dengan kemampuan yang diberikan sistem energinya tidak habis sama sekali. Namun Shen Yuan tidak menyangka kalau Lisa yang terlihat ekstrovert ternyata sangat konservatif dirinya jadi makin suka. Lalu pagi harinya, Shen Yuan pun terbangun karena aroma yang sangat enak. Shen Yuan pun menilai bahwa sepertinya Lisa memasak nasi goreng, bakpao, dan telur goreng. Lisa sangat perhatian, dia beda sekali dengan Olive. Perasaan seperti ini hanya ada di rumah saja. Lalu di saat Shen Yuan berpikir seperti itu, notifikasi kembali muncul kehidupan yang sempurna akan datang dengan sendirinya. Properti yang indah membuat hubungan menjadi semakin harmonis. Lalu tugas waktu terbatas pun datang. Belikan Lisa sebuah rumah dengan ukuran setidaknya 100 meter dalam waktu 24 jam. Hadiah pertama cashback ganda. Setelah membeli properti. Hadiah kedua, Shen Yuan akan mendapat divine property. Catatan hadiah pertama bisa ditumpuk dengan poin. Tiap orang tidak menyangka pikiran itu terlintas di benaknya dan langsung dikasih. Dirinya harus belikan Lisa apartemen mewah, bisa jadi itu adalah tempat untuk pesta kolam renang. Dirinya harus cari wanita yang montok lagi biar bisa dapat hadiah seperti ini. Kemudian Lisa pun seketika menyapa Shen Yuan yang sudah bangun dan mengatakan bahwa sarapannya masih dirinya masak. Lalu Shen Yuan sendiri penasaran jika poin naik jadi 90 dirinya akan dapatkan apa. Shen Yuan pun bertanya, apakah hanya itu yang bisa dirinya makan? Kembali Shen Yuan merangkul Lisa dan racekan marmot pun dilepaskan. Lisa pun bertanya, apakah semalam masih belum cukup? Shen Yuan pun menyebut bahwa Lisa bisa makan lebih dulu dirinya nanti saja. Selain itu, jika Lisa tidak ada aktivitas pagi ini, Shen Yuan pun mengajak Lisa untuk membeli sebuah apartemen.